Saya kan nggak nanya itu. Lah, makanya beda kemanusiaan kita dengan kemanusiaan Yesus. Apa bedanya? Bedanya kita hasil hubungan antara bapak kita dan ibu kita. Kalau Waktu dia tidak, waktu dia menjadi bayi, apa bedanya dengan bayi pada umumnya? kan dia mengambil Filipi 2 ayat 6, dia mengambil rupa manusia. Iya. Saya tanya, waktu dia menjadi bayi, apa bedanya bayi pada umumnya? Bedanya banyak bedanya. Apa ya kira salah satunya? Yesus nggak netek. Salah satunya dia bukan hasil janin. Iya, kan udah jadi bayi, nggak dibahas hasil apa. Contoh gini ya, saya pernah melihat bayi ini di rumah sakit. Bayi itu belum bisa mencari makanan sendiri. Kerjanya cuma nangis, dikasih ASI, belum bisa jalan-jalan. Kalau Yesus itu waktu bayi udah bisa cari makanan nggak? Atau udah bisa berlari? Waktu bayi umur 2 hari, gimana? Kan sudah dikatakan di dalam Filipi 2 itu, dia mengambil rupa manusia. Dia mengalami sama seperti manusia karena yang mau dikubusnya itu. Udah dijawab. Berarti sama dong pada bayi pada umumnya. Iya, tetapi kan pertanyaannya tadi apa ciptaan apa tidak? Dia tidak diciptakan. Berarti bayi Yesus tidak diciptakan. Tidak diciptakan. Berarti dia pencipta. Dia adalah firman menjadi manusia. Enggak, bayi Yesus dengerin. Bayi Yesus ini pencipta atau ciptaan? Sama seperti ulat-ulat di dalam Apa? Kopong. kepompong. Oh, kepompong. Nah, Gimana? jadi menjadi kupu-kupu kan berubah dia. Oh, jadi Yesus kayak gitu. Nah, firman menjadi manusia yang tinggal di dalam rahim Bunda Maria. Ya, jadi bayi Yesus ini pencipta atau ciptaan? Dia pencipta, Oke. Jadi bayi Yesus yang menciptakan Maria. bukan bayi Yesus. Terus siapa? Firman itu Saya kan nanya baik-baik tadi bahasa Indonesia. Ini bayi Yesus ini yang umur 2 hari ini pencipta atau ciptaan? Kalau dia kan sudah mengambil rupa manusia, ya dia tidak bisa melakukan sesuatu. Berarti ciptaan. Sama seperti yang dialami oleh manusia waktu bayi. Jadi jangan sampai gue tanya gejala awal nih. Dengerin baik-baik pertanyaannya, Edi. Kamu kan ini masih bisa bahasa Indonesia toh. Dengar baik-baik ya. Bayi Yesus ini, bayi nih, umur 2 hari. Pencipta atau ciptaan? Ketika Yesus lahir, nama Yesusnya ya, tidak ada lagi yang diciptakan. Nah, kita kasih data. Jadi Yesus ini ciptaan apa pencipta? Ciptaan. Yesus itu adalah firman menjadi manusia. Saya nggak nanya itu. Edi, jangan-jangan sampai gua kasih ini kunci dongkrak. Peri, kunci dongkrak mana? Kunci dongkrak mana? Ntar dulu, gua ambil dulu. Nggak bener juga nih. Oke, kita kasih data ya. Gua ambil dulu kunci dongkrak dulu. Kolose nih, baca nih satu Kolose ya. Aduh, kenapa? Kolose 1 ayat 16. 1:15 ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Ayat 16-nya. Jadi dulu yang sulung lebih utama, yang sulung lebih utama dari yang diciptakan. Jadi dia tetap ciptaan. Lebih utama, sebentar dulu. Lebih utama dari segala yang Iya, yang lebih utama. sebentar. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang lebih utama dari yang diciptakan. Berarti dia diciptakan ya. Coba kita lihat data originalnya ya, diciptakan. Lebih utama dari ciptaannya, kan beda. Iya, yang penting dia ciptaan tuh. Dia bukan Nih, ciptaan. coba diciptakan nih. Coba diciptakan nih. Coba mana kabur lagi ya. Diciptakan ini nomornya. Langsung baca 16. Diciptakan, sebentar dulu. Diciptakan dulu, Yesus ini diciptakan nih. Enggak. 2937 ya. 2937. Dia lebih utama dari yang diciptakan, dari segala yang diciptakan. Berarti Yesus termasuk di situ. Yesus diciptakan. 2 loh.
Dia utama dari segala nih. Segala nih. Segala yang diciptakan. Segala yang diciptakan. Berarti dia termasuk di situ. Karena Yesus pun diciptakan nih. Apa itu diciptakan? 2937. 2937. Kita lihat ya, 29. Baca langsung 16-nya. Karena bahasa Indonesia itu hukum Ini titik, coba tesis. Kau diam dulu kau ini. Aku mute dulu kau terus cerewet. Ketesis, apa sih ketesis? Apa itu? Itu artinya makhluk, ciptaan, diciptakan nih. Makhluk, ciptaan, diciptakan. Ya, ini arti daripada ketitis. Arti dari ketitis artinya makhluk. Makhluk itu ciptaan, ciptaan diciptakan. Oke ya, jadi itu 2937. Jadi kita baca ulang. Nih. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Sekalipun dia utama, tapi dia tetap diciptakan. Jadi yang kau tuhankan itu diciptakan. Siapa yang menciptakan? Yaitu Tuhan, itu Bapa. Jadi dia adalah makhluk ciptaan. Ketika kita masuk ke nomornya ya. Oke, dia adalah ciptaan. Ngerti, bro? Jadi yang kau tuhankan itu ciptaan, makhluk. Suruh tanya aja tentang keislaman. Baca ayat 16-nya. Kita sudah dapat poin di situ siapa Yesus. Iya, baca Dia adalah 16 ciptaan. ayat Ya kau 16-nya. baca. Bacalah kau, kenapa kau merintah-merintah, kau baca. Ngapain kau suruh-suruh? Saya cuma mau ngangkat itu Yesus ciptaan. Yesus ciptaan tuh di Biblosmu. Ngapain kau tuhankan ciptaan? Jadi dia diciptakan tuh. Kasihan banget Bunda, gak ada ilmu. Suruh tanya-tanya tentang Islam. Ustadz, Bibelnya aja dia pelangak-pelongo, apalagi nanya tentang Islam. Bibelnya aja dia nggak tahu artinya. Hamba, Ayat Yesus 16-nya. hamba, dia Tuhan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang Apapun kelihatan dan katamu, tidak kelihatan. 16-15 itu adalah Yesus adalah ciptaan. Kerajaan Yesus adalah ciptaan. pemerintah Kecuali kau hapus maupun lagi, kau penguasa. edit. segala sesuatu diciptakan Kok oleh edit? dia. Dia itu Di siapa? mana Yesus? Di mana Yesus pernah Iya. mengklaim dia menciptakan? Mana? Mana? Nah, dimarahin. Mana perkataan Yesus kalau dia pernah menciptakan? Segala sesuatu Perkataan Yesus kalau dia pencipta mana? ya ini banyak 16-nya. Baca Si Paulus ayat itu. 16-nya. Si Paulus itu ngomong, sekarang saya minta Yesus. Diciptakan Pernyataan oleh dia. Yesus kalau dia pencipta. Mana? Menciptakan pohon buah ara saja untuk berbuah, dia nggak bisa marah-marah dia mengutuk pohon ara. Boro-boro dia menciptakan manusia, menciptakan buah pohon ara nggak bisa dia. Ya, ketika dia lapar, Yesus berpuasa kemudian laparlah dia. Dari kejauhan dia melihat ada pohon ara. Dia pikir pohon ara itu berbuah. Setelah dia dekat ternyata kena prank. Pohon ara belum berbuah. Dia marah-marah. Ternyata. Karena dia sangat lapar. Akhirnya dia mengutuk pohon ara. Kalau dia pencipta, ya buatlah satu kali kling. Berbuahlah pohon ara itu kan. Ya, yang lapar ini Tuhan loh. Harusnya pohon ara itu tunduk patuh. Tuhannya ini lapar. Berbuahlah dia. Atau Tuhanmu ini ya tidak ada apa-apa yang dia tahu. Nggak tahu pohon buah aren ini waktunya udah berbuah musim buah apa enggak. Taunya cuma marah-marah mengutuk pohon. Ada apa dengan Tuhanmu ini? Ini aja Tuhan. Aduh mama Tuhan apaan? Tuhan jadi-jadian. Itu artinya Yesus bukan Tuhan, dia ciptaan, dia manusia. Cuma diberi kelebihan.
diberi kemuliaan. Semua nabi itu maksum, diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya manusia pilihan, tapi bukan Tuhan. Padahal sudah saya undang pendeta-pendeta, kok gak ada yang masuk, takut ke bunda ini. Dia Kang Handi takut. Bang Edi, saya mau tanya Bun, sebentar Bun, 1 menit Bun. Bang Edi, Silakan. sampean yakin nggak bahwa Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu? Sampean yakin nggak itu? Yakin? Apa sampean hafal ayatnya? Apa saya yang lebih hafal? 1 Yohanes 5 ayat 7, ayat 6, ayat 7 ya. Ya, ayat 7 sampai 8. Ya. Jadi ayat itu ya, Bapa ya, sebab ada 3 yang beri kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu dan seterusnya. Saya lebih hafal ini ya kan? Iya, saya hafal itu. Iya nggak apa-apa. Ayat itu ya, sampean kenal dengan Trinitas Tritunggal kan? Ayat itu menurut LBI, Lembaga Biblika Indonesia, bagian kalimat antara kurung pasti tidak asli ini. Ini saya dekatkan. Iya kan? Wah, ini pasti tidak asli, ya kan? Menurut ulama, kalau sampean saya bilang scholar itu terlalu tinggi. Menurut ulama Bible, namanya Niftrik dan Bolan, ayat itu agaknya belum tertera dalam naskah aslinya. Ya kan? Menurut ulama Bible yang lain, William Berkeley dalam kitabnya yang berjudul sudah ada kitabnya, sudah lupa saya judulnya. Ayat itu tidak pernah termaktub dalam manuskrip abad ketiga dan keempat. Justru orang pertama yang mengutipnya, nggak ada manuskripnya, mengutip dari mana ini? Seorang bidat Spanyol namanya Priscillian, wafat tahun 385. Ini menurut William Berkeley dalam kitabnya The Daily Bible Study. Kurang 2 lagi. Menurut Alkitab New International Version, bahwa ayat itu tidak pernah terdapat dalam manuskrip yang awal, baik Codex Sinaiticus maupun Codex Vaticanus dan lain-lain. Terakhir, menurut ulama Bibelnya Bang Edi juga, namanya Kiai Haji Jerry Falwell, dalam kitabnya yang berjudul Liberty Bible Commentary, semacam kitab tafsir lah, Ibn Katsir, Az-Zamakhsyari, At-Tabari kalau dalam kami Islam. Ini komentari, ini kitab tafsir, bahwa ayat itu adalah ini not original, sudah pasti tidak asli, and are not to be considered as a part of the word of God, dan tidak bisa dianggap sebagai firman Tuhan wong tidak asli. Ayo, sampean pasti tidak bisa menjawab kan? Tanya pendetanya sampean, undang ke sini. Apakah itu si Edis? Apakah itu si syair berdarah yang aku dari Madura itu? Apakah Superboy? Apakah Bom Bom? Apakah Kiamat? Undang ke sini sekarang juga. Lawan saya. Kenapa diundang? Saya saja lawanmu. Ada apa? Jawab itu dengan Jawab apa? Apa yang dijawab? Loh, Apa? yang saya baca tadi itu tidak jelas dikatakan di situ. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. 3. Suaranya jangan tinggi begitu. Jangan Kau tinggi yang begitu. tinggi duluan. Apa? Saya minta jawaban dengan tulisan, nggak usah omong kosong. Ayo, mana tulisanmu? Tulisan yang kau baca mana? Selain 1 omong kosong Yohanes mana? 5 ayat 7. Apa yang saya minta jawabannya? Bukan dibaca ayatnya. Ayat ini tidak asli dan tidak ada manuskripnya. Gitu Mau loh, tidak jawab. asli, mau asli, terserah kamu. Ya? Loh, kok bisa begitu? Kok Iya, begitu? ada sih. Kalau saya katakan ini asli, Suaranya kalau saja buktinya dalam- terserah. Buktiin kalau asli. Itu jelas-jelas Bible mengatakan itu Tidak tidak. ada tertulis di dalam Alkitab.
Diskusi macam apa kamu ini? Suaranya aja besar. Kalau Diskusi jawabannya cuma apa? terserah, gak usah diskusi. Gundulmu ini. Gundulmu. Sok tahu kau memframing bukan seperti kamu. framing? Harus Ada bahasa tulisan. Arab. Framing Bahasa di mana? asli. Nggak boleh kami seperti itu. Loh, Karena bukan menurut Alkitab ini saya. sudah Menurut diterjemahkan LBI kok. berbagai bahasa supaya Apa mengerti orang ini? manusia setempat. Apa kamu ini? Apa kamu ini? Ngomong Ya. apa? Apa ditanya, apa dijawab lain kok? Ah, Kan yang kita bahas di sini Yohanes jangan 1 keras Yohanes suaramu. 5 ayat 7. Suara- lebih baik ini kamu. Bahas apa? Lebih baik baca ini. Einstein saja baca Quran. Apalagi kamu. Enggak ada di sini. Dari kitab-kitab lain untuk menjelaskan sudah. Alkitab enggak ada. Kamu kumur-kumur aja. Undang Ya. pendetamu yang pintar. Saya Pendeta Saya Injili, saya Apa? Injili, saya Injili. Injilin apa? Kau tahu apa? Mendingan makan Kodok di sate dalam bareng saya yuk. tempurung kau itu. Makan enak sate makan itu? sate bareng. Iya, sate kambing. Kodok di dalam yang bikin tempurung orang merasa benar, orang Madura merasa yang bikin. hebat, merasa apa? Madura ya. Bagi iya, saudara Madura. saya Kau itu. perlu otakmu itu. Jadi ya. Saudara saya itu orang Madura. Iya tuh. Enak sekali. Bunda Rahma mau sedikit. Satu Jangan tusuk banyak-banyak aja ya. Bunda. Jangan banyak-banyak Bunda. Mm-mm. Takut Ini darah tinggi cukup itu. 4. Enggak lah kalau kambing mah enggak. Kalau Kalau saya sapi, iya. ya 50 masih kuat, Gus. Oke, boleh. Oh, 50. Ilmunya. Oh, oh. Ada ilmunya tapi. 50. Iya, ada ilmunya. Really? Oh, ready. Hmm. Siap. Lain Ada itu. kitabnya. Mana Yalah. kitabnya itu? Lanjut. Coba boleh saya ngomong sedikit? Bang Edi. Oh, banyak. Udah turun? Banyak gak apa-apa. Masih Oh, ada? Edi ini gak ada Silakan. ilmunya, Gus. Ah, ini aja. Buat Saya culu-cuan cuma aja. mau ngasih tahu. Kita tuh kalau diskusi si Bang Romli ini membacakan apa yang ada di Biblemu, dinyatakan bahwa di situ ada tambahan yang tidak asli. Lah kenapa Anda terserah aja pendapatmu? Ini kan bukan pendapat dia. Dia nggak mentafsirkan apa-apa dari Bible, tapi sekedar membacakan apa yang ada. Nah sekarang Anda tanggepin kalau memang Anda yakin apa yang diomongin di ayat itu, di dalil itu bahwa itu asli. Nah Anda counter lagi pakai ayat yang lain. Begitu diskusi. Jangan ngebelim orang yang bacain. Mana ada sih Bang Edi mentafsir? Kalau mentafsir itu salah. Karena kita tidak boleh mentafsir. Tapi kita membacakan apa yang ada. Tuh, udah. Ayo lanjut. Lanjut. Bacalah pakai Biblemu juga yang apa namanya yang menjawab kalau itu memang salah. Dijawab. Aja. Kalau tidak bisa Jawab. dijawab, saya tambahi, boleh nggak? Ya boleh aja. Selama dia nggak menjawab, Ya. kita boleh bernarasi. Tapi yang Boleh, benar maksudnya. begini. Yang benar. Jadi, tunjukkan pada saya ya. Semualah kitab dari Kristen, dari Katolik, dari apa, bahwa ibadahnya di hari Ahad. Pasti tidak ada kan? Nanti justru saya akan tunjukkan dari kitab ulama Islam. Kitab Muktabar namanya. Nah, begitu. Ayo Bang Edi. Langsung menyerah saya tunjukkan. Kalau tidak menyerah, ya juga saya tunjukkan gitu. Kami tidak Gimana? ibadah hari Minggu. Tidak ada Hah? di dalam Alkitab. Oh, tidak ada kan? Mengapa Tidak. sampean kalau mengapa kalau sampean apa itu namanya kebaktian apa kok hari Minggu? Saya Enggak, tidak Bang. enggak, saya Bang. tidak Bang Edi. pernah beribadah hari Minggu. Saya beribadah hari Sabtu. Bang Edi itu Oh ya Advent. sudah. Bang Edi itu denomnya apa Bang? Protestan Advent. 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 Di sini Oh, banyak jadi teman Advent saya itu hari- Advent. Hari Ya, Sabtu. Advent itu hari apa? Hari apa? Hari Sabtu ya. Sabtu. Dan mereka nggak Nih. makan babi, nggak makan udang, nggak makan itu. Saya tahu. bagus mereka lah. banyak. Ya, jadi ya, panjenengan mengikuti hari Sabat ya, harinya Nabi Musa ya. Ya, Bang Edi. Hari Begini, Sabtu. Bang Edi. Yesus juga beribadah hari Sabat. Mana? Betul benar. Mana dasarnya? Ada nggak? Dia Ada dasarnya? pergi benar, Kang. ke sinagog untuk membacakan firman Tuhan seperti yang biasa dilakukannya.
sebentar, kita main data kan. Kalau panjenengan hanya berkata seperti itu, saya punya ini kristologi saya ini, sak tumpuk ini. Apakah buku-buku kristologi saya yang salah? Di sini sepanjang yang saya hampir hafal ini tidak pernah menyebutkan ibadahnya baginda Joshua Hamisya Yesus Isa bin Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam hari Sabat, juga hari Ahad. Justru yang saya tanya, kebanyakan teman-teman dari denom apa itu beribadahnya di hari Ahad. Yang saya tanya, kalau memang hari Ahad ibadahnya itu tidak ada di dalam Bibelnya sampean itu, saya akan tunjukkan dalam kitab Zubdatul Wadhi'in. Itu maksud saya. Ayo mana dalilnya? Sampean cari di Google dulu. Bahwa baginda Joshua Hamisya Yesus Isa bin Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam beribadah di hari Ahad atau di hari Sabat, gitu kan? Monggo. Panjenengan sebut, saya buka. Ini saya punya tentang banyak ini. Nah, ini, ayo. Di mana? Sepengetahuan saya yang saya sudah hampir hafal ini, ribuan buku kitab ini, tidak ada itu. Justru yang beribadah dan menghormati hari Sabat itu baginda Musa. Dalam The Ten Commandment. Sama dengan ini. Ini hadisnya. Ya, hadisnya ini. Ya, ya Musa betilaka. Hari Sabat ibadahnya Nabi Musa dan umatnya. Wa yaumul ahadili Isa. Dan hari Ahad ibadahnya baginda Joshua Hamisya Yesus Isa bin Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam dengan umatnya. Ayo Bang Edi, kemana Bang Edi? Tidur kalau dialog dengan saya itu. Undang ke sini bom apa Edis apa siapa lah. Di dalam Lukas 4 ayat 16. Lukas 4 ayat 16 sebentar ya. Lukas 4. Tenang aja kalau dialog ini. Lukas 4 mana Lukas? Oh ini. Lukas 4 ayat berapa Bang Edi? 16. Lukas 4. Saya ini baik kok. Oh, sampean yang yang menarasikan, saya yang mencarikan. Kurang baik gimana? Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ini kan hari Sabat ini. Iya. Yang saya tanya tadi hari Ahad. Kami nggak menyembah hari Ahad. Oh, ya baguslah. Terima kasih lah kalau begitu. Terima kasih Kami kalau kan begitu. Advent. Tetapi kenapa? Kan udah dibilang tadi Bang, dia kan Advent. Ya, Dia bagus. dia cuma Sabat. Bagi yang bukan Advent ternyata yang bukan Advent ya, itu adalah hari ibadahnya hari Ahad. Nah, sekarang kok terjadi pertentangan bagaimana? Begitu kan? Begini. Di dalam tafsir dari siapa itu? Abu Hayyan Al-Andalusi, tafsirnya Al-Bahrul Muhit. Nanti saya buka kalau sampean tidak percaya di sana. Jadi Al-Quran itu bukan menyempurnakan Bang Edi dan teman-teman, tetapi membenarkan. Membenarkan apa? Semua informasi, semua kitab sebelum Al-Quran setelah mengkoreksinya. Jadi begini, ayatnya berbunyi Al-Maidah 48, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Jadi Al-Quran itu bukan menyempurnakan dalam ayat 48 ini, Al-Maidah ini, tapi Al-Quran membenarkan semua yang sebelum Al-Quran setelah mengkoreksinya. Jadi makna muhaiminan alaih itu sama dengan aminan alaih, rokiban alaih, ya, syahidan alaih, hakiman alaih, hafidhon alaih, musalliton alaih, musaitiron alaih. Artinya segala informasi sebelum Al-Quran kalau sama dengan informasi Al-Quran karena berasal dari Tuhan yang satu, Tuhan yang sama, yaitu Tuhan pencipta alam semesta melalui 124.000 nabinya, maka kalau sama itulah kebenaran. Kalau tidak sama, Al-Quran yang benar. Gitu intinya. Nah, terus ada tuduhan lagi.
ayat itu juga menjawab bahwa Al-Quran itu bukan mencontoh, menjiplak, mencontek ajaran nabi-nabi, kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ayat itu menjelaskan, yaitu membenarkan setelah mengkoreksinya. Buktinya apa? Tidak pernah ada di dalam kitab apapun, ya, baik dalam kitab Hindu ini, kitab Hindu, kitab Buddha, kitab Konghucu, macam-macam, apalagi Bible, tidak ada disebutkan jumlah nabi itu 124.000, ya kan? Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari, ya kan, bahwa ketika baginda Nabi ditanya berapa jumlah nabi, berapa jumlah nabi itu, baginda Nabi menjawab 124.000 orang. Berapakah jumlah rasul? Di antaranya 313. Jadi dengan fakta hadis ini bahwa Al-Quran dan hadis tidak pernah mencontek, buktinya tidak ada dalam kitab apapun yang menyebutkan jumlah nabi 124.000 orang. 313 rasul di antaranya. Saya punya nama rasul-rasul yang 313 ini. Nama-namanya. Ini konsep ini hampir mirip dengan konsep tanah itu. Tanah Torah, Nebiim, Ketubim. Di Nebiim itu ada nabi-nabi terdahulu, ada nabi-nabi terakhir, ada nabi-nabi kecil. Nah itu mirip konsepnya itu. Nah begitulah. Ayo dibantah dengan dalil. Pasti nggak bisa. Ayo, gimana itu? Nggak selengkap itu ya, nggak Nggak ada. serinci. Memang nggak ada. Iya, nggak ada. Nggak serinci hadis ini, iya. Iya. Bahkan di hadis Jadi- ini Nabi dan Rasul pertama baginda Adam. Kalau di kitab yang lain baginda Adam tidak disebut Nabi Rasul kan? Ya, itu. Ya, Jadi pengkoreksian kemarin namanya. itu, jadi kemarin Nah. itu ada pertanyaan dari Oten bahwa Nah, gimana? bahwa sholat itu tidak ada di Al-Quran. Itu kan ada di An-Nisa, di berapa itu kan setiap sholat tuh ada. Oh tapi mana gerakannya? Nah mereka nggak ngerti konsep kita bahwa Al-Quran itu generalnya dan hadis itu rinciannya. Itu mereka nggak bisa terima. Iya. Lucu kan? Bahwa itu Lucu, saling lucu berdampingan itu mereka nggak bisa terima itu. Iya. Itu makna dari Al-Quran surat An-Nisa 59. Ya. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi An-Nisa 59 itu berdasarkan Abdul Wahab Khallaf dalam kitabnya yang berjudul Ilm Usul Fikih halaman 21. Amrun bittiba'illah. Amrun bi itaatillah, amrun bittiba'il Quran, gitu kan. Jadi perintah untuk taat kepada Allah itu taat kepada Al-Quran. Amrun bi itaati rasulihi, amrun bittiba'is sunnah. Jadi perintah dalam An-Nisa 59 untuk taat kepada rasulnya, yaitu rasulnya Allah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taat kepada as-sunnah 3 pilar, qauli, fi'li, takriri, gitu loh. Dan perintah untuk tunduk taat kepada ulil amri adalah tunduk kepada ijtihad para ulama. Ya, kalau di Indonesia katakanlah MUI apa-apa. Dan yang keempat, ketika terjadi perselisihan, kembalikanlah pada Allah dan Rasulnya adalah kembali kepada kias yang mana tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau ini diartikan kembali kepada Al-Quran kan muter lagi ke atas itu. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah. Atiullah itu adalah amrun bi itaatillah, amrun bi ittiba'il Quran, gitu kan. Nggak mungkin kembali lagi. Jadi begitulah menafsirkan ayat itu. Paham begituan, Ustaz. Bibelnya Kenapa? paham kok. Ini untuk semuanya yang hadir lah Bunda. Karena teman-teman Kristennya nggak punya ilmu itu, ya maka ini dakwah untuk yang hadir lah. Kalau saya salah ya monggo Abah Hos
Abang Handi Selebes, Bunda, juga yang lain saya dikoreksi. Saya open koreksi kok, bisa dikoreksi. Ayo monggo. Ayo tanya aja tentang keislaman, mumpung ada Abah Handi Selebes ini senior saya ini. Ada Bunda Rahma ini. Ayo tanya keislaman aja, siapa itu? Bang Edi, jangan tidur. Bang ini tanya keislaman. Ini ada yang tanya di bawah ini. Saya mau tanya, Nabi Muhammad dikaruniai apa? Nabi Muhammad dikaruniai sebagai rahmat bagi semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah aku mengutus engkau ya Muhammad kecuali, kalimatnya ini nafi isbat kan, biasa kan kalimat nafi isbat ini. Tidak diawali dengan nafi lagi awalnya, tetapi ada ilahnya. Artinya saya mengutus engkau ya Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Contohnya bagaimana rahmatnya baginda Nabi kepada orang-orang non-muslim. Ya, orang-orang non-muslim ketika berbuat dosa tidak langsung disiksa kayak umat-umat terdahulu. Ditangguhkan dulu nanti di akhirat. Apa? Karena apa? Karena barangkali bisa bertobat. Begitu. Itu salah satu rahmat bagi orang-orang non-muslim. Ayo, tanya lagi apa? Nanti kalau saya tanya tentang Bible malah sampean kemana-mana. Misalnya kelahiran baginda Yesus menurut Matius dan Lukas itu berbeda. Ya, kalau menurut Matius itu baginda Yesus lahir pada zaman Herodes. Herodes itu wafatnya 4 tahun sebelum Masehi. Kalau menurut Lukas ya, Lukas 2 ayat 1 sampai 6, baginda Yesus itu lahir pada zaman Kaisar Agustus melakukan sensus penduduk. Kaisar Agustus melakukan sensus penduduk berakhir 7 Masehi. Mana yang benar ini? Baginda Yesus itu lahir 4 tahun sebelum Masehi atau 7 Masehi. Sudah selegenji ini. Belum lagi nanti 25 Desember. 25 Desember saya buka data itu nanti. Itu adalah kelahirannya sesembahan. Sesembahan. Dewa Osiris, Dewa Dionysus, Dewa Mitra, macam-macam. 5 dewa itu. Ayo. Mau bicara apa? Ini saya diajarin Abah Handi Selebes dan Bunda Rahma ini 5 tahun yang lalu sampai banyak ini buku-buku kitab ini. Terus kita lagi dituduh umat Nahdliyin acara tahlilan ya, dituduh kita acara 77, 10, 10, 40, 100, 1000, dituduh itu mencontek dari ajaran Hindu. Enggak, itu hoak itu. Karena apa? Di dalam Hindu Nusantara, Hindu Bali itu Hindu Nusantara. Ini kitab fikihnya, Sarasa Mucaya. Kalau kitab Hindu internasional, ini Bhagavad Gita. Bhagavad Gita itu semacam kitab tauhidnya Hindu internasional. Di dalam Hindu Bali dan Hindu internasional, mana Hindu Bali yang apa itu? Saya punya lagi kitabnya itu di mana ini? Tidak pernah ada acara 7 hari 10 hari itu. Jadi itu hoak. Tuduhan orang hoak terhadap amaliyah kaum Nahdliyin. Begitu. Wah ini kitab tauhidnya Hindu Nusantara, Upadesa, kumpulan ajaran-ajaran agama Hindu, terbitan Parisada Hindu Dharma 1968. Saya aneh buku ini sudah ada, saya belum lahir. Nah ini kan, Insinyur Soekarno presiden kita itu adalah, saya yakin seorang aulia, seorang wali. Karena apa? Karena Presiden Soekarno itu mengamalkan ajaran itu Piagam Madinah, di mana Piagam Madinah menghormati perbedaan. Disebutkan juga di dalam kitab Upadesa ini, perbedaan itu adalah disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Berbeda-beda tapi satu,
Tidak ada dharma yang dua, tidak ada kebenaran yang dua. Bisa saja menurut saya tidak ada Tuhan yang dua ini. Jadi Insinyur Haji Muhammad Soekarno itu saya yakin wali dia. Karena di dalam Mitsaqul Madinah ayat yang ke-25, wa inna yahuda bani aufin ummatun ma'al mu'minin. Jadi sesungguhnya Yahudi Bani Auf disebutkan di ayat yang lain, bani-bani selanjutnya, satu umat dengan kaum mukminin. Itu nanti kalau sampean tidak percaya. Kal Yahudi dinuhum, tidak disebut kal muslimina dinuhum, tidak disebut. Pertama kali yang disebut adalah seperti orang-orang Yahudi di Madinah bebas menjalankan agamanya, walil muslimina dinuhum. Lalu disebut orang Islam. Inilah agungnya ukhuwah watoniyah yang diajarkan baginda Nabi, itu kitab Mitsaqul Madinah dalam bahasa Arab itu. Jadi Mitsaqul Madinah itu semangatnya diambil oleh Bung Karno dalam Upadesa, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa itu. Ka ono dharma yang loro. Ayo, bantah ini sudah saya ini ngomong, bantah kalau saya salah. Si Bang itu tadi mana kabur? Kabur kepanasan itu, saya injili dengan berbagai kitab. Itu dia nggak mau terima Apa ini secangkir? Ayolah, ngomong apa aja lah. Yang bikin hoak. Wahabi yang bikin hoak itu. Apa itu? Masa apa? Wahabi saya nggak nyimak tadi. Barusan. Tahlilan itu loh. Tahlilan. Kenapa? Tahlilan yang dilakukan oleh kaum Nahdien, kami. Iya. Ada 7 hari, ada 10 hari, ada 40. Iya. Itu dituduh ajaran dari Hindu. Padahal dari kitab-kitab Hindu ini, Upadesa, Sarasamucaya, Bhagavad Gita, nggak ada itu. Ini kitab fikihnya, ini kitab tauhidnya. Ini kitab tauhid, nggak ada itu. Jadi bahkan menurut hadis Ahmad bin Hambal, juga menurut Imam Tawus, bahwa semua mayit yang sudah dikubur itu diuji di dalam kuburnya dengan pertanyaan kubur itu selama 7 hari. Makanya kita kirim doa, kirim Al-Fatihah, kirim sholawat kepada yang mayit. Itu menurut Ibnu Taimiyah, menurut yang lain bermanfaat itu. Gitu loh. Apa kita membahas itu ya panjang lagi lah. Mereka emang agak beda sih. Itu tapi kita juga harus dikasih ilmu orang-orang yang nggak ngerti. Siapa itu Wahabi? Wahabi itu dari mana? Tapi mungkin kita nggak perlu bahas di sini kali ya, karena ini kan nggak usah itu, nggak usah. Ini loh lintas agama aja, tanya-tanya. Benar. Apa tanya tarekat? Itu saya punya kitab Ghayatul Amani, itu yang kuning itu. Emang senang baca ya, Bang? Kita belum. Ya senang saja. Ini sanad saya. Follow ya. Ini sanad saya. Kok nggak bisa di follow, Bang? Dari guru saya sampai ke Rasulullah, sanad ini. Bang Romli kok nggak bisa di follow? Gimana? Apa itu? Gak bisa di follow apa? Enggak, saya follow Bang Romli kan kita belum temenan. Iya, nanti saya follow lah. Saya follow juga jenengan. Iya, saya follow. Saya sudah follow nih. Nanti follow balik ya. Oh, siap komandan, siap komandan. Oke, siap. Ini sanad keilmuan saya. Ketiduran kali. Benar Rahmat. Enggak ketiduran. Bunda Rahmat kan juga jam berapa di timur itu? Di timur 2 jam kan? Sudah jam 3 itu. Jam 2. Bunda Rahma belum tidur, Bunda Mela. Belum makan donat. Oh, belum makan donat. Donat mana orangnya tidur? Bang Handi juga di Sulawesi kan? Udah pagi. Oh, Bang Handi di Jakarta. Belum tidur. Oh, di Bunda Rahma belum tidur. Jakarta Jawa Timur. Kalau kan donat sama, Madura itu, kalau donat Madura agak hitam itu, tapi keras. Iya. Oh ya. Enak donat yang dari Bunda Mela tuh, tanya Bunda Rahma. Nah, itu. Bunda Rahmanya mana? Nggak ada. Bunda Rahma sekarang kelasnya beda, maunya paus, nggak mau donat. Ada Bunda Rahma. Nah tuh kan ada kan bilang donat. Biar agak segar dikit Bun. Saya kasih donat dulu Bun. Ini Kopi ada. sekedar informasi ya. Sekedar informasi. Sekarang ada orang
Sekarang ada orang yang berkelompok menyerang metode dakwahnya senior-senior saya. Abang Suma, Abang Handi, Bunda Rahma, dan yang lain diserang. Dengan memaknai bahwa hadis Baginda Umar, hadis Sayyidina Umar itu ditafsirkan bahwa membaca kitab agama lain itu haram. Itu namanya, saya mau tantang dia dialog kok. Dia tadi kumpul dengan si Taufik, si Ramdon. Oh, saya di bawah itu. Saya di bawah itu. Saya mau dialog itu. Coba Nah, carikan itu saya anunya. Akhirnya Bang, akhirnya siapa yang naik cinta salawat, tapi baru sebentar langsung diturunin nama mereka. Itu jahat benar. Iya, saya Si mau dialog Ramdan dengan itu, dia. siapa sih si Ramdan itu? Nggak ngerti. Melihat dari apa? Melihat dari gaya bahasanya, kayaknya beliau itu cuma saya kan tadi mendengarkan apa bedanya tabayun dengan takzir, gitu kan? Jadi Bang Suma itu mau ditakzir loh. Sebagai apa dia kok mau mentakzir Bang Suma? Gitu loh. Saya mau naik gitu gak diboleh-bolehkan gitu loh. Saya langsung ngomong di bawahnya, naikkan saya mau dialog dengan sampean Nggak semua. berani. Itu kan di roomnya si Bombong kan? Saya di situ tadi. Saya di bawah. Karena lawan yang pertama tuh nggak begitu ahli. Izin Bun. Tapi, Ini Bang, ya. Bang Iwan apa nih? Bang Iwan. Perkataan dia Siapa Bang Iwan? kenapa? Ada Bang Iwan, ada tamu Bang Iwan. Bang Iwan, apa? Muslim apa Kristen Bang Iwan? Bang Romdon dah, temannya Bang Romdon. Ayo undang ke sini Bang Romdonnya. Bang Iwan, Muslim apa Kristen Bang Iwan? Mana paus? Oh, belum ya. Lanjut. Oh, Bunda Rahma nunggu paus tuh udah bilang. Sudah tidur. Iya, Dengaran tadi. udah tidur. Paus, ada Oh, tuh kan. enggak ya? Lanjut. Oh, Bunda Rahma tadi dengar katanya kayak ada mau ngirim paus. Bang Iwan, Muslim apa Kristen Bang Iwan? Bang Iwan. Waalaikumsalam Bang. Ya, saya juga dengar tuh Bang. Bang Iwan. Wah, nggak ada suaranya. Aku izin turunin ya. Suaranya iya. Coba tap layar dulu Iwan Villa yang 220. Tolong follow sahabat-sahabat kita, narasumber di atas. Follow-follow Ini ya. saya tap layar ini, love merah ini, love merah banyak ini. Tolong Jadi- di follow saudaramu yang di atas ya. Jadi begini, kalau kita tuh kuat, besar, waktu kita live itu kelihatan. Bantu di bawah saudaraku. Nah, jadi dengan dibantu follow, Tap layar. saya follow balik biasanya. Nah, iya ya. Saya ikuti Oke, balik nanti ya. teman-temanku saudaraku yang 230 ini ya, tolong dibantu-bantu. Kami di atas ini berdiskusi, saudaraku di bawah ini dengan cara typing, membantah oten-oten di bawah ya. Dan Betul, kami betul. mohon, kami minta di polo-polo saudaramu yang di atas ya. Bunda Mila ini Betul itu. tolong di polo-polo, beliau ini sering mensupport ya perjuangan para debater di balik layar. Iya nanti. Ya, silakan saya ya follow teman-teman nanti, Bun. saudaraku. Ustadz Ramli juga, Ustadz Ramli. Ini akun baru ya Ustadz ya? Saya kena itu pun saya punya 7 akun. Ini masih kena tulisan merah itu. Kena apa itu? Oh, oke. Polo-polo ya Ustadz Ramli, polo. Bunda Mila, polo. Semua yang di atas boleh ya. Yang sudah polo, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas segalanya dengan keberkahan dan Iya. rezeki berlimpah. Amin. Semoga bisa langsung menikah lagi. Kan Ustadz sudah berapa? Udah 3 toh? Mau nambah lagi. Ya, Izin Bunda nih apa nih agama? Kemarin Bang ada. Faisal. Bang Carong Muslim apa Kristen? Faisal nih ribut. Mute Bang dulu Bang. Faisal. Oh, Bang Carong Ustadz Muslim itu, apa Ustadz Kristen? Romli itu udah 3, mau 4 sekarang. Keren. Halo. Atau Kemarin sudah ada yang 4 sekarang Ustadz? Ustadz, Enggak, Udah kemarin 4 ada yang sekarang. cantik namanya Warrior. Warrior itu cantik kayaknya. Tapi gini loh, menjadikan keempat. saya ini tinggal kemarin kan kalau nggak salah tuh ada yang minta apa tuh sama Mbak Mila tuh. Apa tuh? Gak tahu. Terus kalau saya daripada keduluan saya mending minta duluan deh. Mbak Mila.
Wanita apa Gus? Cariin aku bule di sono kirim Apa ke itu? Indonesia. Oh, bule, bule. Bule. Oh, Ayo lah, Bang. saya nggak usah minta benda yang benda mati, saya minta benda yang Hidup. bernapas. Bang Handi, Aduh, ajak Bang. Bang Zuma, ajak Jangan Bunda pakai Rahma. deng. Bule itu tinggi kali inunya libidonya apa itu istilahnya. Ada caranya Bun. Bunda Tinggi Rahma, kali ada nafsunya, caranya kok itu. ngos-ngosan. Ada caranya kok. Bang Handi itu kan masih muda, biarin aja Bunda Rahma sirik aja. Oh biarin ya. Kebayang ya kalau punya istri bule Bang Handi, wih keren. Jarang buka komal itu nantinya. Bener. Emang Iya, ngapain ya kan? kalau jarang buka kom? Ya buka celana lah, ngapain buka komal? Ada aja di Bunda Rahma pakai nanya lagi. Ampun, buka celana. Kan bisa buka komal sambil buka celana. Aduh, ada aja Mbak Haji Romli nih, Ustadz Romli nih. Ini saya selalu disediain kopi sayang namanya, kopi sayang. Coba di online itu kopi sayang produksi Garut. Itu untuk suami, untuk istri juga yang enak kan orang dua ini. Kopi sayang dari Garut. Nah ini lagi di rumah istri pertama ya, Kiai. Jangan keras-keras. Tenang aja, tenang. Jangan ya. Atau di istri ketiga ya, Ustadz. Takut gak dibuatkan kopi lagi. Ustadz ini nggak adil. Banyakan dia yang muda. Jangan keras-keras, tak mute sampean. Oh, emang satu sama lain nggak kenal? Nggak tahu. Jangan terlalu dalam, sudah urusan saya itu urusan saya. Ampun ya Bunda Rahma. Dalah. Tanya yang banyak. Ustadz kita gosipin. Enggak, bukan gosip, ada orangnya kok. Apa Ada nih, orangnya. Bang Carung? Muslim apa Kristen Bang Carung? Tapi kalau nggak bisa yang bernapas, ini aja deh Mbak Limila. Apa? Alatnya aja. Alatnya Aduh, aja. Mama Ya kan ada dijual itu alatnya Bunda. Itu enggak ada enggak itu alatnya itu ya nggak dikasih makan, nggak dibiayai. Mahal katanya itu. Kang. Enggak. Itu tapi itu boneka dosa loh, dosa. China, dari China itu kayaknya boneka itu. Dosa, jangan. Saya lihat Ada terbuat dari jijik. kayu Bunda. Untuk supaya licin dikasih minyak rem. Waduh, bahaya itu. Bisa infeksi berat itu. Bunda Rahma. Ampun. Bunda Ya, Rahma pernah ke Bali nggak? Itu kalau ke Bali. enggak pernah. Mana di orang shopping gaptek? Dengar saya dulu. Di Bali itu di toko-toko souvenir itu ada tuh punya orang laki mau size-nya kayak apa? Astagfirullahaladzim. Dari kayu. Jadi punya laki dipotong, baru dipajang. Dipajang. Enggak, alat itu Bunda. Ada yang dari Oh, plastik, bukan ada- benda punya laki Enggak. dipotong, baru dipajang, bukan? Enggak, ini kayu diukir katanya kan Oh, seni itu. Mama kayu. Ya, Bukan, ada yang dari semacam Diapain tuh kalau kayu, Bun? nggak jadi gantungan kunci. Ya Allah ya Rabbi. Oh, pikir Oh, untuk dipakai mereka lah kayu. Ih, ngeri juga. Enggak. Yang elastis itu untuk anu lah. No, bukan. Kita nggak Iya. ngomongin alat itu. Kita ngomongin souvenir ngomongin. yang ada di souvenir yang di Bali. Saya lihat sampai anak-anak masuk. Saya souvenir. tutupin mukanya. Itu gantungan kunci loh. Mas gede-gede apa juga ada. Astagfirullahaladzim. Sex shop namanya, sex shop. Enggak, toko biasa, toko swalayan biasa. biasa. Iya. Tapi laku ya, banyak beli ya. Banyak beli. Enggak tahu lah. Saya nggak tahu soal itu. Pokoknya itu Nggak jual. asik gitu. Ada aja. gantungan. Apanya yang asik sih? Bunda Mila nggak tahu soal itu Bunda Rahma. Bunda Mila tuh taunya paus. Ya, sabar. Kita harus ngobrol dulu sama beliau, baru melayang tahu, sabar. Biar beliau makan dulu. Siapa lagi sahur itu? Lagi sahur, Bun. Enggak, pagi nih. Saya Oh, nggak puasa jam hari berapa ini. di situ? Hari ini jam setengah 10. Jam berapa di situ? Setengah 10. Di mana itu? Di Hong Kong ah? Di mana? Enak aja, Mang. Saya ini di LA saya. Amerika itu.
Oh, Amerika. Iya. Apa ada bule yang kecil ya? Yang lebih kecil dari saya? Saya bisa itu. Kalau yang besar-besar angkat tangan. Loh, Bunda Sumangkut itu di Washington DC Di ya? Washington DC. Oh iya betul itu. Itu akrab banget dengan saya itu. Ya. Dulu anak saya diminta untuk Bun, dia udah pakai walker ya, Bun? diantarin. Pakai kursi berjalan itu, Bun. Bukan kursi, tongkat yang pakai roda itu. Saya lihat di Siapa? Bunda Siapa? Sumangkun. Iya. Beliau ini kan sakit. Ya, Bun. Oh, Saya lihat kalau Paman Pierre, masih sehat? Masih berdiri Suaminya? kayaknya. Masih oke. Oh, Masya Allah. Apanya berdiri, Bun? Wah, Ustadz nih Loh, kacau kok sekarang. ketawa? Bun, kacau nih Ustadz. Bun. Ustadz kita memang ini agak lain, Bun. Lain, jiwanya jiwa muda. Istrinya itu cantik-cantik loh. Tapi apa namanya, oke lah gitu loh. Tapi ilmunya banyak tuh, saya lihat bukunya banyak. Iya. Nyambung. Beliau ini Enggak Ya, itu. ilmunya panasan, banyak. enggak panasan enggak. Tengok Tapi itu kita- buku-bukunya sampai berhamburan tuh habis baca buku dilempar, habis baca dilempar, berhamburan kan? Enggak, kalau Bunda Sumangkut kita harus sabar cuma. Kan Enggak mau lama ditaruh menjelaskan. di lemari bukunya, ya Allah. Lo ada kitab-kitab tafsir di lemari semua di belakang 5 kamar itu. Ini yang mudah dijangkau aja, Bun. 5 kamar. Iya, 5 kamar apa di kamar? 5 kamar berapa lemari? Tuh. Itu 12 kode. kamar. Itu kode Bunda Rahma bahwa rumahnya besar. Bukunya aja 5 Iya, kamar. besar rumahnya. Itu dia. Tinggal di Madura apa di mana? Kamarnya Bang kecil. Kamarnya kecil-kecil. Bang Romli, tinggalnya di mana? Setiap istri ada rumahnya, Bun. Setiap istrinya tuh Wah, ada rumahnya. ngomong yang lain aja, yang lain aja. Ah, jangan keras-keras itu. Saya ngelamar dong, ngelamar. Ngelamar apa? Jadi yang keempat. Lu jenengan kalau Bercanda. Rata-rata- Gila. Nggak apa-apa. Saya punya suami. serius nggak apa-apa. Hidup Oh, punya bahagia. suami. Iyalah. Bahagia di Makanya nggak kena. Beliau ini, aduh, kok ngomongin saya itu cari pendeta-pendeta kita injilin bareng, nggak usah ngomong. Jangan ya. cari pendeta, Bunda Rama. ya aku nggak ada berteman dengan Oten, Ustadz. Coba, Status ini mah Bunda Mila ya. Bah. Ini istri saya ini Kacek, ngerti Kacek? Kacek Ya, jarak tahu. umurnya itu 28 tahun. Wih, wih muda kali, Wow. keren. Itu yang Masya keberapa? Allah. Keempat, Kiai. Ustadz, keempat. Istri Sudah, keempat. satu. Hah? Itu sering kita ajarin Qurratul Uyun. Apa kita baca sekarang Qurratul Uyun? Enggak, aku tanya dulu. Aku yang ketiga itu dicerain atau Bang enggak? Romli, Bang Ya, Romli. udah 4 ya. Nah, Ih, kira-kira. keren. Gimana? Itu Qurratul Uyun bacain Bang Handi aja. Iya, kenapa beliau Nih. mau lagi tak? Hah? Mau nambah lagi tak beliaunya? Mungkin kan nggak tahu, masih muda Bang ini Bang Handi. Bang Handi masih muda aja lah ilmunya itu deh. seumuran istri saya beliau itu. Wow. Masih muda istrinya itu Pak Kiai, Pak Ustadz, kalau 25 tahun umurnya. Bukan 25 Ada tahun. ilmunya kok. Umur bedanya 28 tahun. Umur bukan 28, bisa aja 40, gitu kan? Kiai ini umurnya sudah 55 atau 60 lebih ya, Kiai. Jadi 60-an ya? istrinya itu ya Saya di bawah 30-an. 60. Di bawah Oh, masih di bawah 60. Masih enak dulu. Masih muda. 50 berapa? 55? Iya, 57? Saya lahir 69. Makanya buku Upadesa ini terbitan Palisada Hindu Dharma 1968. Kok ada di saya? 69. Kalau kita lihat sudah tua. 54. Iya kan harus maca tua, Bunda. Iya, biar laku. Karena makin tua Iya. makin banyak santan ya, Bun.
Kalau dia gaya anak muda malah nggak laku, Bun. Gak laku, banyak yang muda sudah. Saingan. Jadi gaya-gaya abah-abah. Satu kelas satu angkatan dengan saya itu Anas Urbaningrum, satu kelas itu dulu di UNER, satu kelas di UNER, Anas Urbaningrum, Partai Demokratnya SBY itu. Oh, Satu kelas dengan saya seangkatan itu. Caimin seangkatan itu. Caimin Oh, ketua Caimin. Senat IAIN Sunan Kalijaga, saya ketua Senat UNER waktu itu. Tahun 91. Anis Rashid Baswedan ketua Senat UGM waktu itu. Tak letting itu semua. Loh, Anies emang udah 50 sekian. Iya benar. Loh iya itu. Iya. Jadi ketua Senat UGM tahun 91 itu. Caimin IAIN Sunan Kalijaga ketua Senatnya 91 juga. Saya ketua Senat UNER Surabaya Ustaz Erlangga itu 91. Apa saya foto SK dari rektor masih ada itu. Banyak itu. Koran-koran yang memuat saya itu ada banyak itu. Aku tata dulu. Mau dirung Nah, lo kemana tuh? Kok hilang? itu Kak, barusan kayaknya itu. Mau diungkat itu. Bang Ferry, Enggak ada. masih mau? Iya, Enggak, Bang. itu tadi Bang. Masih mau terus apa gimana nih? Hotel nggak ada. Mau diungkat kayaknya. Bang Handi itu sudah Enggak, mau pamit barusan. Tapi ini akunnya Bang Ferry, bukan akun Bang Handi. Oh, Iya. bukan akunnya Bang Handi ya. Bukan Bang Handi. Bang Handi itu kakak ketemu besar. Kayak bapaknya Bang Ferry. Iya. Oh gitu. Bang Ferry masih muda berarti. Enggak ada, harusnya enggak ada. Ini bersih, nggak boleh lagi Main apa tidur sini. itu? Mau main apa itu? Hah? Iya, gimana ya? Main apa Bang? Itu. Enggak itu. Bang Andi pindah ke Komal itu, Komalnya Ustadz Arif. Oh, Iya. Ustadz Arif apa Jember itu dah? Nggak tahu deh dari mana Ustadz Arif RH. Oh Jember. Iya. Tetangga dengan saya itu, tetangga kabupaten. Iya. Kok gak ada hotelnya ya? Udah pada bobo kali. Di bawah banyak masih ada, paling sekitar 50%, cuman mungkin udah pada ketiduran kali. Tadi itu banyak, tadi banyak. Bunda Rahmat yang ada, Takut. Bunda Rahmat yang Takut. ngadepin sendiri. Tadi tuh banyak dari jam berapa ya? Dari habis maghrib. Tadi sama Bunda Rahma aja. Ada lagunya itu mulai dulu Bunda Rahma itu. Kalau ada hotel ada lagunya. Dimakan mentah-mentah oleh Bunda Rahma. Kan begitu lagunya. Ya Allah, Rasulullah. Tadi Itu awal nggak kena jantung tuh minum kopi begitu, bukannya ditambahin macam-macam tuh. kopi. Enggak, itu beli aja kopi sayang untuk istri juga. Enak kok. Ke istrinya tapi enak, apa ke suaminya maksudnya? Tapi ada kopi Campuran. Bun. Bun ada kopi dari NTT itu. Wah harum sekali, enak. Apa itu, Bang? Bun? Tapi mahal. Untuk Itu Bu Profesor yang untuk begitu, tadi apa kan aku ikut. Kopi dari timur ini bisa sampai 800 per kilogram. Waduh, kok mahal begitu. Untuk kan? Untuk yang Tapi enak-enak memang itu dah. kasih cuman kasih sedikit sudah enak rasanya. Sudah sedap. Kalau kopi tator, kalau kopi ini cuma mahal. Kopi apa namanya? Bu? 800. Kopi apa namanya? Bu? Kopi dari NTT. Oh gitu aja. Kayak itu ya, kayak kuda liar itu, susu kuda liar itu. Oh, kalau aku mah di sana tinggal metik doang, Bun. Kalau lagi di Oh itu. Oh, ada kebunnya, iya. itu Oh. mahal itu. Katanya ya ada yang 600, ada yang 800. Jadi dia itu Bukan ini kayak kopi untuk dah. Gimana, Gus? jadi dia itu ini kayak apa namanya? Kita langsung metik dari pohonnya, kita jemur dulu.
Setelah kita jemur, nah nanti itu kita giling, baru itu pakai kalau Halia tuh di Jakarta bilangnya apa ya? Jahe ya Mami. Oh, jahe. Pakai jahe. Nah ada juga yang pakai jagung tumbuk. Nah itu ada juga yang campur pakai itu. Pantesan harum ya campur jahe ya. Jahe. Ada juga dicampur sama jagung tumbuk. Nanti. Oh, jagung Bang tumbuk. Ferry. Ya itu palsu itu, kalau pakai jagung tuh nggak enak. Itu berarti orang nggak mau modal itu kalau pakai jagung. Saya tahu itu. Yang bagus tuh yang asli ya. Kalau pakai jagung tuh kopinya nggak bagus. Nah ini Bang Ferry, kan di Jakarta tuh ada yang namanya di Komal kita tuh suka ada buka namanya Wan Abut tuh, suka nyanyi juga Bun. Nah itu dia jual kopi isi rempah. Saya lagi nyoba nih. Saya kebenaran ada teman yang baru ini kayak kopi-kopi orang Arab kalau lagi tahlilan, lagi apa tuh. Pakai kapulaga, pakai jahe, pakai itu. Nah, itu saya lagi nyoba. Herbal. Ada yang herbal. Jadi ada yang datang, saya suruh bawa 3 lusin kemarin saya beli. 1 lusin saya tinggal di Indonesia, 2 lusin bawa sini buat dibagi-bagi. Oh kalau di sini Nanti kalau condet enak tuh, saya Bun. Iya, condet bener. Dia Condet. emang orang condet. Iya. Mufasa namanya Mufasa. Di dekat mananya Bun tinggalnya? Aku banyak Nah, saya kenal. nggak tahu. Coba buka aja itu komalnya dia. Aku punya banyak teman tuh di belakang makomnya Al-Hawi, pesantren Al-Hawi itu banyak. Saya rasa di situ dia kali. Oh. Fer. Itu karena dia itu rumahan, jadi nggak bisa produksi yang sekali banyak. Jadi kalau ini dia bikin 3 lusin gitu, namanya juga modal kecil kan. Itu. Saya rasa enak itu pasti kopi begitu. Cobain deh Bang. Anget di badan, ada jahenya, ada kapulaga, ada cengkeh, ada apa gitu-gitu. Makanya saya nyoba nih. Tuh. Nah, itu Bang Handi. Itu tuh, siapa ngobrol. nyetel? Enggak, Bang Handi sama Bang Ferry ini satu rumah. Jangan bilang-bilang Bunda. Oh, satu. Jangan. Jangan, salah. Oh, belum salah, anu salah semua. ngomong. Salah Belum ngomong. belum salah. beristri semua. Belum Udah. beristri semua. Udah, Bang Andi udah. Bang Ferry lagi nyari. Iya, karena kan kemarin kan rumah di ini apa namanya Gusur. digusur kan pas Oh. mama meninggal masih oten, keluarga masih oten. Oh. Dia ini mu'alaf. Iya. Masya Allah, Masya Allah. Ini morlop. Muslim apa Kristen? Morlop. Kristen. Oh, Kristen. oh, Oh, Kristen. tegas dia, Oke. tegas. Bagus. PD. Bunda, Percaya diri, iya memang Bunda harus Rahma. percaya diri. Bunda Rahma itu ada. Nah, coba sama Bunda Rahma lah. Silakan Bunda Rahma. dulu deh. Ya, Iya, nanti saya terakhir aja. Silakan Bun. Ya. Ini Bang Morlop dari Kristen Bun. Kenapa Marlop? Bunda Mila itu mau pemanasan dulu. Bunda Mila peregangan Bunda Mila. otot, habis lari-lari. Bunda Mela kayaknya lagi top up buat Bunda Rahmat. Oh, top up. Oke, boleh. Gak usah lah dibesarin, harus. Bukan Berapa di Bun? dianya turun. Kok turun? Dikecilin aja, host. Berapa? Mana dia? Dibilang sama Bunda Rahmat turun dia. Padahal aku itu kalau diskusi paling lemah lembut. Makan entah itu. Oh, kata siapa? Iya, Ustaz. Itu tuh paling lemah lembut. Kecuali kalau dia menghujat, aku tegas. Saya kasihan. Aku tidak mau kalau agamaku dihina-hina, direndahkan, nggak mau. Yang dia sampaikan tidak Yang ada data. kasihan itu- Tadi dia bilang Tuhan kita iblis, maka minta data lah dia mana? Nah, nggak ada lari dia. Yang kasihan itu suaminya Bunda Rahma itu gimana ya? Apa sabar gitu? Ya sabarlah Ustaz. Sabar lah ya. Iya harus sabar itu. Harus sabar lah. Kayak Sayyidina Umar itu kan. Sabar itu. Dimarahin. Sayyidina Umar.
Tapi Marahin terus oleh istrinya, sabar tapi. enggak, kenapa ya kayak Romli ya, kalau ada Bunda Rahma, Bang Handi, Oten nggak mau naik, tapi Bang Zuma yang keras, Oten gemeter mau naik loh. Kenapa gitu? Aneh. Karena kalau Gurunda naik, kalau Gurunda itu mereka kesempatan kan, diskusi, bisa naik pamornya dia kan, cari panggung mereka kan. Oh iya, cari panggung itu. Tuh, ketika Bang Zuma diskusi kan banyak penonton, ya tentu. Coba nanti kalau ada Oten baru Bun, 1 Korintus 15 ayat 15 itu asik gitu. Apa itu, Ustaz? Oh, ada begini. Bukalah 1 Korintus 15 ayat 15. 1 Korintus 15. Iya. Terus ditampilkan di sini. Memang banyak ayat yang begitu ya. Aku kira Yehezkiel, Amsal, Korintus, si Paulus. Apa ini? Coba ditampilkan, itu kan aneh juga itu. Tapi tidak PORNO, enggak masuk akal gitu aja. Udis dan apa itu? Ini ya, Kodok. kayak Romli. Yang 1 Korintus Coba, 15 tadi. Iya. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami Nah, katakan itu. bahwa Ia telah bangkitkan Kristus. Jadi Allah saja didustai berani, apalagi kita ya kan? Kan bisa begitu. Bisa jadi begitu. Jadi kalau saya salah ya dibetulkan aja kan begitu. Allah aja ditipu ya, apalagi kita ya. Kenapa? Karena pengaruh dari karena nggak dididikan. Orang kafir Ini nggak ada Kristennya ini. Gak ada Oten, Bun. Otennya udah takut dulu. Iya ya. Saya tadi juga si- yang saya Hah? Iya sih, ya aja habis dimaki-maki Bunda Rahma. Iya barusan ini. Aduh Bunda Rahma, kan sudah dibilang belajar sabar. Jangan dimaki terus, Bun. Bunda Rahma lagi ngobrol sama siapa kayaknya. Bun. Erik di koma lain. Oh, dia naik ke namanya Erik tadi. Ini Bang Old Friend. Siapa, Bun? Katanya Erik di koma lain. Erik siapa Erik itu? Enggak tahu, enggak teman kita juga. Hmm. Bang Handi lagi digebukin Oten. Loh, Bang Handi di koma lain lagi digebukin mungkin. Oten. Enggak Nggak mungkin. Enggak ada. Pasti gebukin dia. Pasti dia gebukin. Iya. Ini ada Ustaz Tata Makanya. juga. Iya, kalau ada Eh,
Siapa Apa Ustadz dah? Romli? Kita Iya, kita Mi. bahas ini aja deh. Al-Quran kayak apa kayak gitu loh. Waduh, gak menarik Jadi kalau tidak ambil ada tema. otennya, Bu. Gak menarik Iya, kalau kalau gak nanti ada ada oten. oten baru. Kalau ada oten baru kita ini lagi, baru kita bahas lagi judulnya. Yesus bukan Tuhan. Nah, tapi kalau sekarang ini mau ngapain diem-dieman doang. Nanti akhirnya balik-balik bahas ke sana lagi deh. Oh, anu. Itu ada isu kan dari Profesor Mun'im Siri itu. Profesor Mun'im Siri itu kan orang Madura dulu. Can I call Carter? Warranty. Jadi Profesor Mun'im Siri itu kan sekarang ada di ini. Jadi guru besar di Amerika Serikat. Panasan, meletas. Dan sering dipakai itu narasinya oleh teman-teman Kristen. Carter, bener. Kok punya saya merah-merah, Bun? Hah? Assalamualaikum. Punya saya merah-merah. Ya, assalamualaikum semua Bunda Merah-merah. Rahmah. Udah bagus Bunda nih. Mila. Iya, Bagus gimana? sudah bagus ya. Udah. Gimana? Gimana Bang Imron? Ya Bang, nih Bang, mau nanya sebenarnya nih Bang. Ini Imron kakeknya Yesus nih, kakeknya Yesus. Ya gimana Bang Imron? Lanjut. Ya Allah bukan Bang, saya Islam Bang, Islam. Bukan, maksudnya kan Imron itu kan Nabi Imron itu kan kakeknya daripada Nabi Saleh Salam kan? Itu. Oh gitu ya Bang, ya. Dari Ini ibu, maksudnya- dari ibu. Mau nanya sebenarnya ini Bang, minta maaf sebelumnya ini. Iya Bang, Boleh gimana, nggak, Bang? Lanjut. Boleh ada kayak Romli tuh. Ini Itu anu itu, ada bacaannya itu. Kalau sulit melahirkan ada bacaan begini. Istri Putus-putus sinyalnya kayak Romli. Ya lanjut aja dulu Bang Imron, mungkin masih putus-putus sinyalnya kayak Romli masih satu tuh. Iya, cuman mau bertanya Bang ini. Ini kan sebenarnya mau curhat sih, mau curhat. tapi punya saya merah Gus. Bunda aja yang jawab atau host. Punya saya merah-merah itu. Gimana? Mau tanya apa itu? Mau Tidak, cuma anu pertanyaan ini, bukan ini Bang, gimana itu kalau ini saya kebetulan orang Makassar, satu kampung dengan Bang Zuma, dengan Gurunda. Iya. Iya, ini kan kebetulan udah udah setahun lebih ini sudah tidak serumah dengan istri. Terus istri saya ini dulunya Kristen. Cuman pas mau nikah itu saya kasih mualaf. Ini sudah artinya dalam problem rumah tangga udah setahun udah ini tidak sama lagi. Kebetulan istri saya semua keluarganya itu kan Kristen. Dia sudah pulang kampung ke kampungnya, ke kampung orang tuanya. Saya kan scroll ini sosial medianya, dia kayak ini Bang, kayak udah ke ini lagi ke gereja. Gimana itu Bang, artinya bukan saya susum sih, cuman dia berdosa kayak gimana sih Bang kalau artinya sudah dimualafkan gitu baru masuk Islam lagi, sudah dimualafkan baru kembali ke agamanya yang dulu, ke Kristen lagi. Gimana itu Bang? Itu anu ya, sebentar saya cari bahasa yang enak. Iya. Jadi biasanya ya, ketika bahtera rumah tangga itu sering mengalami hantaman ombak, itu bisa dikarenakan bekal yang ada di bahtera kita itu
sering menipis, paham kan? Jadi intinya apalah, mungkin kita perbaiki dulu, kan sudah diarahkan, sudah mualaf kan. Iya, Jadi sudah itu dulu ya kan. Sebetulnya sekarang juga belum terlambat. Itu diperkuat juga. Pondasi keimanan kan sudah itu. Pondasi ekonomi. Ya mohon maaf loh. Saya mohon maaf. Betul Bang. Enggak apa-apa Bang. Iya, pondasi ekonomi itu diperkuat. Nah, seandainya pondasi ekonomi itu diperkuat, maka keimanan yang sudah mulai merasuk itu akan semakin kuat juga. Sebaliknya, ketika pondasi ekonomi itu banyak pasang surut begitu kan, ya begitulah, mudah untuk kembali lagi, begitu. Tapi biasanya kita kan cuma ngomong itu kan sulit dalam prakteknya. Kalau bisa. Iya Bang, iya. Setelah sholat itu bacakan suratul Fatihah, ya. Itu 12 kali. Setelah sholat Fatihah itu. Iya. Nah, ya. Dibaca 12 kali. Dengan niat gak usah dibacakan, gak usah ilah hadrat, gak usah, sampai niat dalam hati aja. Hadiah bacaan Fatihah kepada Rasulullah yang pertama ya. Yang kedua kepada Syekh Tijani gitu. Syekh Tijani. Yang ketiga kepada ayah bundanya sampean. Ya kan? Oh iya Bang. Yang keempat kepada Apa nih Bang, Al-Fatihah ya? Iya, Al-Fatihah. Yang keempat kepada istrinya sampean dan ayah bundanya istrinya sampean itu. Baca Al-Fatihah 12 sudah. Insya Allah tidak lama itu. Ada jalan keluar lah. Insya Allah baik ekonomi panjenengan maupun istri panjenengan kan, kalau sudah ekonominya semakin kuat kan, ya insya Allah kembali lagi itu. Amin Bang. Amin. Yang gini juga Bang, yang saya takutkan juga ini, jujur saya dilema sekali Bang. Dilema sekali. Kenapa saya bilang dilema? Ini kan anak saya masih kecil, kasihan ya. Cewek anak saya cewek. Masya Allah. Lalu dia kan ikut, iya masih kelas 1 SD, dia ikut sama ibunya. Waduh, yang saya takutkan ini, yang saya takutkan ini Bang, Bunda Mila ini keikut ke agamanya ini. Iya, orang Kristen. Iya kan, ibunya kan hak asuh kan di ibu kalau masih kecil itu. Iya. Umur berapa sih sekarang? Umur 7 tahun Bunda Mila. Masya Sampai Allah. berapa Kelas dia 1 bisa SD. diambil? Ya. Oh, jadi pisah nih sekarang ceritanya. Kalau pisah sudah setahun, cuman belum 100% sah di pengadilan Dia bilang dengan Islam ini. gitu. Apa gimana sih, memang kawin beda agama? Iya, pertama beda agama Bunda. Cuman pas mau nikah saya kan kasih mualaf dia. Iya. Nah, saya kasih mualaf dia berselang berapa ya pernikahan? 5 tahun, 6 tahun, kurang lebih 6 tahun. Artinya mungkin yang Bang Romli tadi yang bilang bahwasanya mungkin faktor ekonomi sehingga dia artinya sampai sekarang itu artinya sudah setahun bisa ranjang Jadi gitu. dia masih Islam atau udah ngaku Kristen lagi? Yang saya takutkan Bunda Mila gini, saya scroll sosial medianya, kepoin sosial medianya, saya sudah lihat ada di gereja, ada di depan gereja, makanya saya artinya apa ya, bukan zuzum sih sama dia, cuman artinya yang saya takutkan dia sudah pindah ke agamanya semula. Tak benar itu. Baru anak saya anak saya ada di dia. Jadi ya nggak bisa diambil ya, harus pakai lawyer. Nggak bisa Bun, karena hak asuh itu pada ibu. I know, tapi kalau ada kondisi tertentu bisa diambil kalau ibunya nggak benar atau apa bisa. Iya, itu makanya saya minta ini. Doain aja deh. Dilema sekali. Insya Allah. Iya, insya Allah. Malam-malam sembahyang hajat gitu loh. Minta. Iya, Ini juga makasih Bang. anaknya masukkan dalam Fatihah tadi itu. Oh iya Bang, siap Bang. Iya.
Iya, dilema sekali saya ini Bang, jujur. Iya. Sampai biasa kalau kalau sendiri keluar air mata ini tanpa disadari air mata ini keluar. Yang saya Masya pikir Allah. nih Iya, gini iya, ya, iya, yang saya sudah, pikir sudah nih, bagus. yang saya pikir ini anak saya loh. Iya, iya, iya. Iya Bang Romli, makasih banyak sudah mengganggu waktunya Bunda sami-sami. Mila semua. Iya. Cuman intinya gini sih, Iya, ya, saya pamit ya Bang ya, makasih banyak ya. Bang Imran, Bang Iya, Imran. Makasih, iya 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 Bang, ya. Intinya gini Bang, intinya gini. Bahwasanya tuh kita harus tetap berhusnuzon kepada Allah. Gitu, Iya Bang. iya Aku Bang. kebetulan kan juga dari mualaf nih. Oh, Itu ada iya. dalam hadis juga mengatakan anna inda jani at-tibi. Nah, Iya, kata betul Allah itu itu. kan aku ini sesuai prasangka hambaku. Nah, memang sih pada awalnya gini Bang ya. Apa namanya? Memang sih ya, semua itu kembali kepada niat. Makanya mungkin boleh kita buka ya, dari ribuan hadis pasti diawali dengan innama amalu binniyah. Setuju nggak Ustaz? Apa Kiai Ramli? Iya, iya, betul, betul. Nah, semuanya berawal dari niat. Nah, memang kami di sini pun juga sebenarnya nggak diperbolehkan, bukannya nggak diperbolehkan, memang sih sebab muabab itu bisa datangnya dari mana aja kan. Tapi ya diutamakan itu kita harus mempelajari dulu, membandingkan gitu agar datangnya itu benar-benar dari hati mereka gitu. Nah, cuman kan ini kan udah terjadi Bang Imran kan. Iya iya Bang. Daripada kita ngambil pusing, mendingan kita doain aja, ya kan. Begitu ya Bang ya. Iya, tetapi ketika kita mendoakan, kita juga menunjukkan tuh bagaimana perilaku Islam tuh pada mereka gitu. Karena tuh kata Oh iya Bang. kata Nabi mengatakan al ilmi bil amalin usah. bila syamirin. Itu Bang. Jadi ketika kita menyampaikan suatu Oh, telepon aku harus kebenaran, kita pun juga harus mempraktekkan dalam kehidupan kita gitu. Bayarnya gimana? Makanya kata Nabi itu al ilmi bil amalin kasajari bila syamirin. Jadi kalau kita nggak mempraktekkan itu bagaikan nggak ada manfaatnya, bagaikan pohon nggak ada buahnya gitu Bang. Itu yang gue tahu Iya, sih. ngerti Bang. Jangan sekarang, minggu depan deh, minggu depan. Jujur ini Bang, jujur nih saya ikutin terus apa ininya kok siapa Bang Zuma nih waktu itu siapa sih Mbak Olan ya. Mbak Olan itu Iya, Olan. bersahadat itu saya sempat kepikiran istri saya kok mereka Kristen ini pada mualaf kok artinya istri saya kok artinya ini kembali ke agamanya yang semula kasihan. Oh nggak bisa Saya Bang. merasa Kita membuat perbandingan gitu nggak bisa Bang. Contoh gini Bang, aku masuk ke dalam dunia diskusi, tapi keluarga aku Iya, masih Bang. Kristen Bang. oh iya Bang. Karena apa? Dalam Imam Al-Ghazali mengatakan seandainya hidayah itu dapat aku beli maka akan aku beli dengan karung. Karena hidayah itu mutlak milik Allah Bang, bukan milik kita. Bahkan kan dikatakan juga tuh di dalam surah Al-Qasas ayat 56. Di dalam surah Yusuf di ayat ke-99 kata Allah apa? Nasafa anta tukrifun hatta yakunu mu'minin. Gitu Bang. Jadi memang Iya Bang. terkadang sedih ada Bang, memang aku ada. Bahkan ketika aku masuk ke komal diskusi ya, melihat adik-adik saya, orang tua saya masih dalam keadaan Kristen, memang sedih sih ada Bang. Cuman kan kita nggak Iya Bang. bisa harus memaksakan kehendak mereka ya kan. Iya Bang, Kalau betul itu misalkan betul sekali. kita bisa memaksakan kehendak mereka, ya para nabi juga keluarganya semuanya aja Islam mengikuti Nabi Muhammad. Iya. Ada yang keluarganya non muslim, ya kan? Iya Bang. Gitu sih Bang. Jadi itu aja mungkin saran aku Bang. Doain aja lah. Oh iya. Semoga Allah Iya, bukakan Bang. hidayah buat Iya mereka. Bang, makasih Bang. Makasih ya Bang. Siap Bang. Makasih banyak nih Bang atas saran-sarannya. Minta didoain juga mudah-mudahan kembali normal lagi. Amin. Keluarganya. Makasih sekali lagi, makasih banyak Bang. Minta maaf sudah mengganggu ini Bang. Enggak, apa-apa, bagus itu, bagus, nggak ganggu, bagus. bagus. Justru kan buat pembelajaran kita juga. Barangkali nanti kita punya ini kan kita bisa jaga-jaga ya kan. Buat Iya, pembelajaran Bang, kita iya. ke depannya mungkin. Siap. Iya. Iya Bang, makasih Bang sekali, makasih. Saya pamit bayangnya, makasih banyak ya. makasih Iya, Bang Imran. enggak apa. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.
Kalau adikku masih Kristen kayak Romli. Oh ya? Iya. Kelas berapa? Kalau enggak baru tamat SMA kemarin. Oh iya. Masih Tapi ada no ya, ada ketertarikan untuk belajar Islam ya. nggak ada. Kemarin setiap hari sih aku udah ini ngobrol bareng gitu. Cuman ya memang mungkin Allah belum bukakan pintu hidayah buat dia. Bang Mansur, Muslim apa Kristen Bang Mansur? Bang Mansur. Bang Mansur. Wah, mana suaranya? Gak apa-apa, Kristen Islam gak apa-apa. Kita bicara sesuai dengan apa ada dasarnya kok. Iya. Yang udah Islam tuh kakakku kayak Romli, udah Islam perempuan. Oh, Insya Allah. Kakak udah Islam. Cuman kalau di sini nyokap tuh membebaskan kayak Romli, membebaskan anaknya untuk memilih agama apapun dibebaskan. Karena kan kebetulan kan keluarga aku juga banyak yang pendeta kan kayak Romli. Oh. Oh itu keras tuh. Nah cuman kalau buat nyokap membebaskan, cuman pas nyokap meninggal kemarin, ya udah diusir lah kita. Karena memang keras, Katolik tuh keras, apalagi orang-orang timur kayak Romli. Keras memang. Oh gitu ya. Iya. Untung ada Bang Andi. Dari timur juga beliau kan? Siapa tuh kayak Romli? Bang Andi. Makassar. Oh, Makassar, ayam jantan dari timur. Iya. Iya, beliau kan ayam jantan dari timur itu. Bang Suma juga ayam jantan dari timur kan? Iya. Ya alhamdulillah sih kayak Romli maksudnya masih apa ya? Masih ada yang ya itulah makanya kan kata Rasulullah kan umat muslim itu kan saling menguatkan kan gitu kayak Romli ya. Makanya bahkan Nabi menegaskan dengan jelas kan al mukminun lil mukminin kal bunyani yasduhu ba'duhu ba'da. Iya, cerita hadis itu. Iya. Jadi ya gitulah kayak Romli, alhamdulillah masih ada yang peduli, kalau enggak mah di jalan aku. Tapi ya resikonya gitu sih karena aku sih nggak ngambil pusing sih, kayak puasa Raja puasa Saban aja aku nggak ambil pusing. Ada makanan kita makan nggak ada ya udah biarin aja. Masya Allah ya, kasihan juga ya. Ya tuh di sini sampai dibeliin kasur. Di Bang Andi kadang di sini kadang pulang ke kosan. Iya. Gitu. Ini Oten di bawah kayaknya pada tidur nih. Saya suruh tanya-tanya kok tentang Islam malah kalau kita tanya mesti macet kan, apalagi bunda itu macet kalau ditanyai bunda takut. Saya suruh tanya-tanya tentang Islam kok apa syubhat-syubhat yang sering dilontarkan oleh siapalah. Kita jawab kok. Kayak tadi pagi itu saya membahas syubhat-syubhat itu di Komal siapa tadi? Tapi di live kan oleh Bang Kismet itu judulnya diskusi tentang Isa dan Yesus gitu. Ya membahas banyak tapi apakah Isa dan Yesus itu satu figur? Saya jawab dengan dalil. Mengapa ada hadis oleh Al-Bukhari pernikahan baginda Nabi itu begini-begini? Saya jawab banyak itu. Pengertian Quran surat Maryam ayat 71 wariduha itu, al-wurud dan ad-dukhul itu. Banyak tadi pagi. Kalau bisa bertanya begitu kan enak kita menjelaskan. Kalau itu gimana kayak Romli? Ini mungkin bisa sharing aku atau mungkin bisa menambah ilmu dari kayak Romli. Kan ada ini kayak Romli.
Mereka kan selalu membahas subhat yang menuhankan Nabi, terus mendoakan Nabi kan kayak gitu kayak Romli kan. Kok menuhankan Nabi? Mana ada menuhankan Nabi? Enggak, subhatotan kan kayak gitu Kristen. Nah, Iya, jadi emang kan setahu aku kan gini kayak Romli kan. Contohnya kayak surah Al-Ahzab tuh kan. Inna Allah malaikatahu yusholluna ala nabi. Nah, setahu aku kan itu kan termasuk ke dalam kategori domir mudhari ya. iya. Iya kan? Dimana makanya diawali dengan huruf ya. Coba terangkan sedikit dong kayak Romli biar aku belajar kayak Romli. Begini. Jadi solawat itu kan bentuk jamak dari solat, ya kan? Solat itu bermakna secara kata doa, ya kan? Tapi jangan dibalik. Karena solawat itu merupakan bentuk jamak dari solat. Jadi kalau sudah membaca solawat gak usah solat, kan begitu. Itu kan sekarang banyak di Komal ini dari penafsiran kata per kata itu dibolak-balik seperti itu. Sudah sering saya tentang yang begitu-begitu itu. Biasanya itu aliran anti sunnah, ingkarus sunnah itu. Aliran dari Syria itu, apa Sahruriyah. Mengartikan Al-Quran cuma dari segi kata-katanya saja. Tanpa memakai hadis. Itu. Jadi begini. Makna solawat atau solat. Kalau dari Allah adalah rahmat. Jadi rahmatnya Allah kepada baginda Nabi terus menerus, progresif, semakin meningkatkan. Itu pengertian solawat kalau dari Allah. Kalau dari para malaikat, malaikat itu para sudah ya, nggak usah jamak lagi. Kalau dari malaikat itu bermakna istighfar. Nah, mohon ampun kepada baginda Nabi. Loh, kenapa baginda Nabi sudah maksum kok mohon ampunnya? Jadi karena dalam Quran surat Al-Fat kalau tidak salah itu makna min dambika itu min dambi ummatika. Jadi memintakan ampun untuk baginda Nabi itu fokusnya ampunan kepada umatnya baginda Nabi. Itu maksudnya dari para malaikat. Kalau solawat dari umat kayak kita ini adalah doa. Kenapa baginda Nabi kok masih didoakan? Karena orang yang kirim doa kepada baginda Nabi kayak tadi kirim suratul Fatihah itu, baginda Nabi itu pasti membalas dengan lebih. Misalnya yang mengucapkan itu Bunda Rahma. Baginda Nabi itu berdoa jangan menyebut Bunda Rahma dan ayahnya Bunda Rahma. Gitu loh. Kan bangga kita kan baginda Nabi menyebut orang yang berdoa untuk tambahan rahmatnya baginda Nabi. Kan ayah kita disebut lagi. Itu makna. Jadi memahami Al-Quran tidak hanya dari segi lafaz saja. Ada dari segi pemaknaan, dari segi tafsir, dari segi ya banyak lah. Ini saya pakai bahasa yang mudah dipahami kan. Siap-siap Karen. Ya gitu kan. Kan mudah diterima ini bahasanya. Walaupun itu bahasa kitab. Buang nafas. Akan diberikan di Bangkismet itu langsung live terus itu. Itu Abang Batman tanya di bawah itu, siapa Syekh Tijani itu? Jadi Syekh Tijani itu adalah wali terbesar, ya wali terbesar yang terakhir, dan beliau itu merupakan keturunan baginda Nabi dari Imam Hasan dari Maroko itu.
Jadi tadi dikirimi Fatihah kepada Rasulullah, kepada Syekh Ahmad Tijani itu ada ayat Qur'annya wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu wasilah namanya. Jadi kepada Syekh Ahmad Tijani itu kirimi doa dari jauh sampai bisa mendatangi makbarohnya di Maroko sana, di kota Fas juga bisa kalau mampu. Sangat berguna karena berdasarkan Quran surat At-Taubah ayat 5 dan 2 ayat Quran yang lain bahwa sebenarnya ketika kita berbuat baik itu bukan berbuat baik saja. Ketika kita beramal ya, itu pasti amal kita dilihat oleh Allah, dilihat oleh baginda Nabi SAW, dilihat oleh orang-orang mukmin, termasuk guru-guru kita, leluhur kita yang sudah wafat. Itu melihat amal kita, gitulah. Jadi apalagi kalau kita melewati kuburan seorang mukmin ya, kuburannya itu, apalagi di sana ada keluarga kita dan kita apalagi tidak mampir di jalan itu, baca assalamualaikum dan baca suratul Fatihah 1 kali saja, ditambah misalnya sholawat, apalagi hafal sholawat Fatih, itu sudah bangganya setengah mati itu. Apalagi yang kenal dengan kita masa hidup di dunia, seperti kita diberi apalah gitu. Itulah ya, begitu dulu. Nanti kalau tanya dalilnya mesti ada, yang saya omongkan itu mesti ada dalilnya. Itu aja. Ini ada 109 kok, mesti ada yang mendengarkan dari 109 itu. Iya, banyak kan otan di bawah, cuman nggak mau naik ya Romli. Ini kan juga ada satu kitab tafsir yang menafsirkan Quran, surat Fatir dan surat Al-Ankabut, bahwa ditafsirkan melalui hadisnya dari jalur siapa itu, saya lupa, Abdurrahman bin Auf dan lain-lain, menyebutkan begini, nanti di mahsyar ya, itu yang 1 hari sama dengan 1 hari mahsyar sama dengan 1000 tahun dunia ini. Dan di mahsyar itu dikumpulkan semua jin dan manusia dalam keadaan berdiri, dan matahari sangat dekat, lantainya itu diibaratkan dari tembaga, panas setengah mati. Nah, di sana itu nanti berdasarkan kitab tafsir itu, nanti saya foto kalau sampean ada yang menuntut saya ini pakai dalil. Jadi umat Islam dibagi menjadi 3 bagian. Ya, 3 bagian. Sepertiga yang pertama itu bighairi hisabin wala iqabin wala adabin. Jadi sepertiga yang pertama dari umat Islam sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dijumlah semuanya, sepertiganya itu masuk surga gak ditanya-tanya. Semoga kita semua, Abah Bejo ini juga senior saya, Bunda Rahma, saya juga sahabat Khos, dan Bang Udin, Bang Kizet dan keluarganya termasuk di dalam umat Islam yang sepertiga yang bighairi hisab. Amin. Sepertiga yang kedua itu dengan hisab yang ringan, hisaban yasiron gitu kan. Tapi seandainya di hisab yang ringan itu 1 jam saja, itu kan sudah hampir 50 tahun dunia, kan lama juga. Itu makna dari siksa. Jadi umat Islam disiksanya ya di situ, di yang sepertiga yang kedua itu. Bisa dikaitkan bahwa ini juga penampilannya neraka gitu loh. Jadi siksa yang harusnya di neraka ya disiksa di mahsyar ini. Nah, itu yang sepertiga yang kedua. Sepertiga yang terakhir itu diomongkan, misalnya, ini pernah mencium anak perempuan, pernah ini gitu loh. Diumumkan di semua makhluk, itu kan malu kita.
Di samping malu misalnya diumumkannya itu 2 jam, kan sudah hampir 100 tahun. Kan siksaan tersendiri juga. Artinya para malaikat melihat keadaan umat Islam sepertiga yang terakhir ini, para malaikat itu gak tega. Lalu para malaikat itu usul pada Allah, ya Allah, bukankah mereka umat nabimu gitu kan? Dan bukankah mereka di dunia pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wahdah gitu kan? Terus Allah berfirman, oh betul sampean malaikatku gitu. Jadi anu aja, sudah tidak ada Tuhan selain aku kan begitu. Sudah sepertiga yang terakhir itu berarti semuanya masukkan surga saja. Masukkan surga saja karena kalimat itu. Nah, terus ada kalimat yang terakhir ini yang asik. Wahmilu khotoyahum ya ala ahlin nar. Dan tanggungkanlah, bebankanlah, berikanlah semua salah, semua dosa, semua keliru dari umat Islam itu semuanya kan, sepertiga tambah sepertiga tambah sepertiga, kepada siapa? Kepada ahli neraka. Wahmilu khotoyahum ala ahlin nar. Dan tanggungkanlah semua kesalahan, semua dosa umat Islam kepada penduduk ahli neraka. Siapa ahli neraka? Ya non muslim lah. Wahiyallati qala Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la yahmilunna athqalahum wa athqalam ma'a athqalihim. Berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 13 itu, dan sesungguhnya mereka orang-orang non muslim itu akan memikul beban-beban mereka sendiri dan beban-beban yang lain di samping beban-beban mereka sendiri. Beban-beban yang lainnya, beban-beban kita ditanggungkan kepada non-muslim. Ya, itu. Jadi menafsirkan Quran surat Al-Ankabut ayat 13, Quran surat Fatir ayat 32 dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Auf bin Malik dari baginda Nabi Muhammad SAW. Juga dari jalur Imam Ibnu Jarir At-Tabari dari Abdullah bin Mas'ud dari baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi eman loh teman-teman Kristen, non muslim lah siapapun itu, kalau tidak masuk Islam, anggap saja di dunia ini hidupnya 100 tahun lah. Nanti gak berarti 100 tahun itu kalau dibandingkan di akhirat. Izin Kak Ramli, aku sapa nih. Assalamualaikum Bang Bejo. Oh, senior Abah Bejo deh, ini senior saya ini. Wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam Abah. Rahmah. Ya, Bang Udin. Iya Abah, iya Abah. Ini Bang Udin. Assalamualaikum, selamat pagi kalau Kristen Bang Udin. Bang Udin. Ini minta naik tapi nggak ada suara ya. Abah Bejo, monggo Abah Bejo, kalau saya salah dikoreksi Abah Bejo. Silakan Bang Bejo. Ini senior saya ini Bang. Ini Host. Guru saya juga nih. Dulu di mana itu, di Komalnya Bang Kismet apa dulu 5 tahun yang lalu beliau ini. itu PR, Mbak. Ini Yai Romli cuman biar kelihatan muda, dibilang aku yang ini. Enggak senior saya kok jenengan itu memang. Padahal Yai-nya dia loh. Aku belajarnya sama Yai loh. Aduh, bisa aja Yai Romli ini biar kelihatan muda. Ya Allah, Itu. Sehat ya, tapi sehat kuat. Ada sehatnya, ada kuatnya. oh ini nih kelebihannya nih. Ini Ferry mesti nanya Yai Romli nih. Nanya apa tuh? Saya tadi itu mau dialog di Komalnya Bom apa? Ada di sana namanya Romdon Agung siapa gitu loh. Beliau itu narasinya ingin mentakzir Bang Zuma katanya. Saya mau naik itu, naikkan saya. Ngapain mau mentakzir Bang Zuma? Sebagai apa sampean gitu kan? Takzir itu kan artinya mau menghukum Bang Zuma, di mana hukuman itu karena kesalahan, di mana model hukumannya tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis, dan dia sebagai apa ya?
sebagai penguasa mestinya. Terus saya mau naik nggak dinaik-naikkan, kurang ajar betul itu katanya. Nah berani nengok nama Yai Romli, dia mah udah kenal. Coba pakai akun lain yang dia nggak kenal. Oh gitu Nah, ini ya. nih, kayak Ramli ini Oten. Ini Oten. Mana itu? Tuh dia lagi tuh. Mana? Bangnya nggak tidur lu. Lo ngundang-ngundang ngapain ngundang gua kalau nggak ada waktu kesempatan Silakan monggo. Jangan ngomong lah. biar Komal ini manjang, biar ada Oten gitu ya, berseru ya, nyari koin. Malah framing turun lah. Kok turun langsung? Orang ngajak diskusi dia framing kemana-mana. Enggak, aku udah males kayak kalau udah framing kayak gitu. Iya, tadi di Komalnya Bom itu ada Taufik Logika, ada si siapa itu Ramdan, ada siapa itu, saya maksa mau naik itu loh, sampai saya typing. Mereka Nggak naik boleh di boleh. Bom sekarang. Iya tadi itu. Waduh. Kok mau mentaksir Bang Suma itu apa? Sebagai apa Ramli, dia? ini orang tadi dinaikin, bilangnya ngapain naik-naikin saya, sekarang minta naik. Kayak gini, dengerin bentar ya, bentar. Nah, kalau tahu kalian itu diskusi, mari diskusi yang baik. Saat orang ngomong, jangan ngomong dipotong. Nanti ada waktunya untuk dilempar. Jangan perlu panik apa sempoyongan gitu. Tapi gini ya, kalau maupun dia diskusi ngomong panjang, jangan panjang kali mau khotbah. Yang ditanya dengan yang dijawab, dengan yang dibahas itu sesuai lah topik bahasa. Pakai referensi tapi. Nah, paling paling tidak biar gak panjang kayak khotbah yang kamu bilang, bikin timernya. Kelar. Enggak. Itu namanya bukan diskusi. Yang timer itu bukan diskusi itu debat. Kita aja diskusi. Ya, debat. Kalau diskusi itu untuk pemahaman ilmu, orang yang berbicara secara ilmu, dia akan berbicara efektif. Membuat orang paham dengan bahasa yang tidak terlalu membuat pusing dengarnya. Bisa? Iya, tapi setidaknya kan kalau umpamanya diskusi yang kayak kamu bilang itu, yang ada mainnya serobot. Tapi kalau sudah ada, dengerin. Tapi kalau udah ada waktu, yang lain tidak punya hak, karena kenapa waktu menjadi aturan bagi kita gitu. Enggak, masalah gini ya, kalau pakai waktu pun kalau ngomongnya nanti nggak jelas, nggak nyambung dengan yang dibahas atau yang ditanyakan, jawabannya itu nggak nyambung. Ngapain? Kita sini mau diskusi pemahaman, bukan mau kayak kau bilang itu Anggar lebih tahu lebih, enggak. Kita mau bawa diskusi. Dan gini, jadi kalau kamu bilang itu tadi nanti masalah nyambung nggak nyambung, mari kita bicarakan, kasih tahu nggak nyambungnya di mana. Tapi kan jauh lebih enak, dengerin dulu. Jadi jauh lebih enak kalau ngomong ini itu memang. Saya buka, ini sudah sampai narasikan. Enggak apa-apa, kita deal dulu. Gue tuh kalau ngomong, kita udah lama diskusi ini, bukan 1 hari 2 hari, udah lama. Sekarang itu udah. Ini sudah deal ini. Ayo ini baca 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Soalnya gini, bro. Gak usah banyak omong, ini loh data. Kami ya sudah diskusi itu udah dari kau masih kecil, mungkin kami udah diskusi. Diskusi aja. Nggak perlu diajarin. Tapi faktanya dengerin dulu. Gak usah faktanya ini kau ketemu saya diskusi aja kok nggak jelas. Kau pula mau ngajarin aku. Kau aja nggak pandai diskusi. Coba tampilkan kau bisa diskusi, mampu diskusi coba. Ini data ini. Baru kau bisa dihargai pendapatmu, coba. Data 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8 itu asli apa tidak? Dengerin, nanti gue bahas itu. Kemarin aku ngomong sama Tahta, itu gue gantian ngomong. Yang kau bahas itu orangnya nggak ada di sini, nggak penting. Udah, sekarang ya enggak, maksud gua gini loh, yang gue bilang di situ, gue bisa santai ngomong. Memang kayaknya nggak mau diskusi, bilang aja nggak mau, udah gitu. Ini data, ini sudah saya tampilkan. Maksud gue kalau ngomong tuh santai, diskusi ya enak gitu loh. Ini santai, tapi langsung nggak usah buang waktu panjang. Ini santai, bikin aja timernya 2 menit. Ini santai sudah. Bilang enggak, ini santai sudah. Kalau kamu yang ngatur aku, kamu keluarin gua. Apanya? Ini lo data. Enggak, keluarin ini gua. Data sudah. Gua nggak mau kasih, gua nggak mau kalau asik dengan kontenmu. Kalau kamu nggak mau diatur. Apa orang ini?
Sudah saya kasih data ini, nggak usah muter-muter. Loh, Keluarin aja PR nggak data penting. menurut pikiranmu. Bukan, Kalau ini banyak dalam yang Biblemu ini loh. Dalam Biblemu 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Masuk ngatur-ngatur. Justru karena itu dalam Bible gua punya otak untuk bahas kitab gua. Ini bahas, ayo bahas. Takut itu, takut dia itu. Keluarkan aja emang udah. Assalamualaikum Bang Glenn. Wah, Assalamualaikum bos, Abah Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takut kepentungannya Abah Glenn itu tadi orang itu. Mau dipentung itu, pakai jidur. Tadi Pakai soalnya jidur. gitu di Bambuya. Nah, Di Abuya dia kan di Abuya tadi rungkat. Dia di situ tadi. Oh, pantesan. Dari kemarin dia ngurus tuh dia Buya. Ada datanya itu. oh siapa itu? Yang iya itu? Ya entah siapa. Pokoknya manusia nggak berguna lah. Iya, gak berguna sama sekali. Memang kita kompak bang ya dari kemarin bang ya. Aku kemarin dia bilang kayak gitu bang. Bergunalah kau masuk ke diskusi, sampaikan ilmu yang bisa dipahami. Dia tetap ngomong rocos yang nggak penting juga. Memang nggak berguna lah betul. Itu loh, Bo. Bang, sekarang ada orang baru namanya Ramdan itu. Itu tadi di Komalnya Bom Bom dengan Mas Taufik itu. Taufik siapa itu? Logika. Logika. Kan dia itu nggak apa-apa, sudah kan menghargai orangnya, bukan pendapatnya. Jadi begini. Orang itu. Sebentar. Dia itu narasinya begini, si Ramdan itu. Itu loh. Ada orang Islam kayaknya keilmuannya masih belum ya. Saya tanya kamu, katanya Ramdan itu, apa bedanya tabayun dan takzir gitu loh. Nggak bisa jawab, terus dia diturunin. Saya taping di bawah. Saya Romli akan menjelaskan itu semua, naikkan saya. Nggak dinaik-naikkan, wah kurang ajar gitu loh. Terus dia bilang begini, saya ini bukan menfitnah Zuma, tapi saya ingin mentakzir Zuma. Saya bilang, kamu sebagai apa kok ingin mentakzir? Takzir itu kan menghukum orang yang salah, di mana hukumannya tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukumannya pakai kaidah kias gitu loh. Sebagai apa kamu gitu? Gak dinaik-naikkan, wah kurang ajar. Kurang ajar banget. Emang gak ada ilmunya, udah pernah dibantai Bang Dio itu. Kenapa? Dan itu udah di video pertama itu. Kapan dianukan? Suaranya kecil Bang Len, beda dengan yang ini kemarin. Assalamualaikum Bang Erik. Bang Dio. Belajar Bang Dio deh kemarin. Oh sudah ya. Oh ini Ramdan Misionaris Jinam katanya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi saya naik cuman 1 menit durasinya. Cuman 1 menit durasinya ya. Saya mau naik nggak dikasih kurang ajar itu bom itu. Cuma 1 menit kacau. Iya. Bantam tadi si Ramdan tuh. Ternyata saya ingin mendengarkan begitu beliaunya itu membaca ayat Quran. Nggak pernah membaca ayat Quran kok. Wong dia menjelaskan takzir dengan tabayun itu pakai bahasa Indonesia. Wah orang ini ya, ini saya kira umat terjemahan. Kan kita sudah kelihatan dari narasinya kita ketika membaca ayat, gitu kan? Ketika mentafsirkan ayat itu kan sudah kelihatan. Kalau dibandingkan dengan siapa? Dio ya jauh baina sama wa sumur itu. Kalau baina sama wal ard itu kan masih dekat. Antara langit dan bumi ini baina sama wa sumur itu di bawahnya bumi sumur. Romdon. Romdon namanya. Sumurnya Ya, Ramdan Agung kalau nggak salah. Ramdan Agung Giri apa gitu loh. Bang Len suaranya kecil, tiduran di mana kok Bang? Di kolong ini, kolong jembatan Amplas. Jangan di ini mic-nya, jangan ditimpa bantal. Enggak, lagi ku kemut ini. Nah ini kekerah, tidak. Jenggot gantung di jenggot. Udah mantap. Udah kedengaran lah. Udah. Rick, besok siang jam 10 Odondi di IKIP, Masjid IKIP. Rick. Aku di kampung Bang, Jantar. Pantes kau kuasap diam aja ya, muncul ini. Iya, ini baru nyampe aku.
Kalau udah jumpa cewek kau, waduh, payah kali memang ya. Langsung Mana ada komen. cuma cewek. Sejak kapan aku pacaran bang? Sampai kampung apalagi kau. Enggak. Ngantar bibikku. Ngantar bule. Dia diam-diam. Enggak ada. Rencana mau lamaran, rupanya udah lamar orang. Wis, dilamar dia kayak Eri Lombli deh itu, dilamar. Kalah anu itu, kalah Semar Mesem, Jaran Goyang. Kalau aja orang beli, mintalah ilmunya ya. Pakai udah goyang nih, udah goyang. Ya ini lo lebih dari satu. Pakai Jaran Goyang lah, pakai Semar Mesem. Tiga. Ya ngadi-ngadi. Iya. Ini ada kitabnya. Belajar ilmu gaib. Bahasa Apa Suriah. ilmunya Yai? Bahasa Bagi-bagi Suriah. lah Yai. Yai. Ada Abah Tele, ada Abah Glenn itu, saya sungkan. Bang Glenn itu rondo. Kalau aku ahli rondo. Kalau saya dulu masih SMP itu ada begini. Tapi mandi ya. Kan semua itu inda abdi donibi kan. Saya masih SMP itu kan. Saya baca ini, saya ingat sampai sekarang. Pakai begini, pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sun amatek ajiku aji manuk dadali putih. Teko welas teko asih-asih. Saking kersani Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibaca menghadap ke timur jam 12 malam kayak itu 12 kali, ke selatan 12 kali, ke barat 12 kali. Itu gak sampai seminggu itu, padahal cantik anaknya tuh mau. Itu kan masa kok ada gitu ya. DM ya, DM. Erik tertarik langsung. Duh, gak bisa diulang kalau ilmu itu, gak usah diulang. Gak bisa diulang. Tolong dicatatkan ya, Prof ya. Catatkan tolong buat saya. Kok masih mau juga, Bah? Sudah banyak apa itu? Belum masih ada slotnya 3. Oh. Iya itulah nanti anu. Iya jangan itu saya sungkan ke Abah Bejo. Kalau yang ilmu begitu kita. Sun amatek ajiku aji manuk dadali putih. Teko welas teko asih-asih. Asih saking kersane Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kok sudah. Ayo. Kan nggak bisa dianu kalau begitu itu. Kalau ditulis mengurangi keyakinan. Iya, yang bikin yang datang cewek cakep ya kan. Kalau Erik yang ada kamera direkam enggak kok. Ada rekamannya nih sama Peri sama Jose, pasti ada rekamannya. Oh gitu dah. Iya enggak apa-apa, dikirim aja. Iya. Kau kan di kampungan, Rik. Kalau kau yang bikin, Rik, jam segitu ya kan. Ntar lagi nih berarti ya kan. Yang udah lewat jam 12 bang. Udah lewat bang, sekarang 1:30 bang. Udah lewat ya. Apalagi udah Besok lewat ada. nih. Yang datang kuntilanak nih. Beda. Lah itu. Dulu kan usum musola yang anu itu apa kalau orang Madura bilang itu dari kayu, terus di bawahnya itu ada longan itu loh. Apa itu? Jadi musolanya itu dari kayu itu kan. Panggung. Di bawah ada longan itu, ada jarak itu. Ada panggung. Bukan langsung apa itu? Panggung lah. Nah, panggung. Jadi saya kalau dulu kan tidak ada jam yang lah. Jadi saya pakai jam itu Arloji yang beli murah itu. Jam 11:30 sudah siap-siap. Mandi ya, kok bisa. Masya Allah. Itu sekarang cewek saya yang SMP itu ada di mana itu, cantik banget itu, namanya nggak apa-apa, orangnya sudah jauh, namanya Sari Wulandari. Oh, saya kira Agatha. Kelas. Kenapa? Saya kira Agatha, bukan? Agatha. Wah, Agatha itu sudah sepuh, itu sudah. Nah, Dilala itu alhamdulillah ya. Istri saya yang ini namanya Iwu Wulandari. Kok bisa ya?
Aduh, Masya Allah. Itu, Masya Allah. Istri saya yang ini, Bang, kakeknya dengan saya itu 28 tahun umurnya. Nah itu tuh perlu dipelajari itu. Iya, ilmu lain kan. Per, rekamannya kirim per, potong per. Tadi itu. Memajang Tadi itu. itu. Memajang yuk, memajang. Bertiga yuk. Udah rekamannya kan tadi ada. Ada. Madap kemana, selatan, timur. Itu Ke timur, ke selatan, ke barat, ke utara gitu ya. 12 kali. Baru manggilnya Berarti 48 kali ya dibaca. 48 kali. Sebentar kok, nggak sampai 10 menit. itu baru manggilnya Rik, masalahnya satu malam itu aja. Enggak, kalau saya dulu 7 hari sudah kena itu. 7 tiap. Oh. 7 hari sudah, yang namanya pacaran dulu itu kan cuma dicium aja sudah seneng kan. Berarti 7 kali 48. Nah, 7 hari ya, 7 kali 48 lah tuh. Ya, anu lah. Tiap jam 12 malam. Tapi siapa yang 12 kali 4. Targetnya siapa? Bunda Rama nggak mungkin juga lah. Ya, makan ajian itu. Tapi Erik itu nggak pakai kayak gitu dapet loh, ya itu masalahnya. Erik tuh kemarin dia elek loh, malah dapet, malah dibikin gantengan, malah putus lagi. Oh, Bang Erik host ini ya, Bang Erik host ini. Ini kita selawat. Oh cinta sholawat. Oh di atas itu. Belum beliau ta? Belum anu ta? Belum nambah. Aku mah 1 aja belum. Gagal ya, gagal. Hostnya 1 pun belum. Saya gagal ya, udah setahun lebih. Udah kental ya, kental. Kurang yakin itu. Jadi tolonglah dibantu dengan segala kemanusiaan yang ada. Nuh, kok begitu? Kok menyerah begitu? Ya kayaknya saya hanya khawatir pada kawan saja. Akhirnya di depresi, akhirnya memilih sesama. Oh jangan lah, iya ya. Itu amalkan aja sudah. Nah, itu biar tidak kepada yang sesama. Itu amalkan. Tolong diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Sun amatek ajiku ajian manuk dadali putih. Teko ulas teko ase-ase. Alon-alon nyai, alon-alon nyai. Direkam kan? Sudah direkam ini. Ya, si. Daripada kepada sesama, bahkan kita dosa semua ini yang sudah berteman lama. Itu dia. Saya takutnya begitu karena udah ada tanda-tanda. Janganlah itu loh yang amale apa amate? Amatek ya begini, bismillahirrahmanirrahim ya. Sun amatek. Sun amatek. Sudah. Wis. Ditulis Sun amatek ajian. Bismillahirrahmanirrahim. Sun amatek ajian. Sun amatek ajian manuk dadali putih. Bismillahirrahmanirrahim. Sun amatek ajian manuk dadali putih. Ya sudah. Ya. Teko ulas. Teko asih-asih. Terus si kiri kok podo karo yang tadi nih. Hah? Ini apalannya leres iki. Foto. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sun amatek ajiku ajian manuk dadali putih. Teko ulas teko asih kersaning Allah. Teko ulas teko asih kersaning Allah. Saya takut lupa lagi, yang lama nggak dipakai itu. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullahi. Biar bener sak nahunya sudah. Kan kadang-kadang membaca la ilaha illallah Muhammadar itu kan nggak elok juga. Jadi biar pas dengan nahunya,
La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullahi. Kalau asyhadu anna itu pakai Muhammadar. Kalau tidak ada asyadunya pakai Muhammadur. Itu lengkap sanahu sorofnya sudah. Tapi jangan dibaca sanahu sorofnya, itu aja sudah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu 12 kali. Udah dicatat. Udah direkam juga gak apa-apa. Oke. Share ya. Daripada untuk sesama, bah. Ini satu malas nyatet. Terus share doang. Direkam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Kok fasih begitu? Alhamdulillahi rabbil alamin. Yo pakai Fatihah lebih asik itu. Lebih mandi itu. Fatihah itu kan segala 5 quri'at lahu itu. Yo Fatihah saya dulu 313. Itu untuk kecerdasan dan untuk 5 quri'at lahu, untuk niatnya si pembacanya lebih baik Fatihah aja sudah. Daripada yang barusan itu kan ilmuwan itu, ilmu setengah hitam setengah putih kan. Pakai Al-Fatihah aja. Al-Fatihah bisa 41, bisa 12, bisa 41, bisa 313. Yang penting istiqomah itu. Kalau Peri tidak pakai harus tengah malam gitu. Peri pakai Al-Fatihah aja Peri, biar Erik pakai yang tadi. Al-Fatihah aja, Al-Fatihah saja. Kalau Al-Fatihah saya dapat dinginnya juga, dan semua yang mendengarkan dapat dinginnya juga. Ya Per, biar dapatnya nanti anak cewek yang cantik, anak Yai juga. Berapa kali Yai? Fatihah berapa kali? 5 quri'at lahu itu, tergantung yang membaca, niatnya yang membaca. Berapa kali Kayak Yai? Yasin. Kenapa? Berapa kali Fatihah? Kau pakai yang tadi apa-apa. Peri. 12 bisa 41 bisa 313, terserah jenengan. Yang penting sedikit tapi apa istiqomah. Erik Ini namanya disebutkan nggak Yai? Kenapa? Namanya Nggak usah, disebutkan. Allah sudah ngerti maksudnya kok. 5 quri'at lahu. Tergantung niat yang membaca. Erik nggak usah pakai yang Al-Fatihah, pakai yang amat tekaji aja, biar dapat. Tun amat tekajiku. Song mata Tun amat tekajiku ajian manuk tatali putih. Teko ulas teko ase maring kersaning Allah. Ada begitunya yang benar ini. Sun amatak ajiku ajine manut. Enggak usah itulah, apa itu itu. Sudah masa lalu, Fatihah aja, Fatihah atau sholawat itu. Bagus Saya sudah. jadi lapar. Saya jadi lapar. Jadi lapar. Nanti bisa kaya raya banyak istrinya, banyak anaknya itu. 5 quri'at lahu itu. Enggak itu. Yasin. Kalau Erik pakai yang amat tekaji nanti kan dapatnya beda. Son matek aji manis. Piramli itu beda. Piramli gue. So nama tekajiku ajian manuk tatali putih. Teko ulas teko ase saking kersaning Allah. Itu tapi ya Fatihah dan sholawat aja sudah. Bisa kaya raya sampean Bang Erik. Ya Yai, itu AC kersaning apa saking kersaning? Fatihah dan sholawat kok. Lupa nih Bang Bejo ini. Bang Bejo nyarankan ini AC. Kalau kau pakai amat tekaji aja. Ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sun amatak ajian manuk dadali putih. Teko welas teko AC. Ini kan ramai yang nonton. AC kersaning meneh. AC kersaning Allah. Saking apa AC? Saking kersaning sama saja kok. AC kersaning kok saking serupa. Asih kersaning Allah. Rasa kasihan, rasa cinta kasih dari Allah itu maksudnya. Oh iya. Itu pas baca itu dipikirin ceweknya tomboknya. Iya, kalau di tombok angka itu, wes gak usah itu dah. Itu Al-Fatihah dengan sholawat itu bagus sudah itu. Enggak, yang dipikirin tuh ceweknya tuh mamanya. nanti pas tantenya yang rando itu bahaya kalau pakai sunamatak itu. Jangan pakai nomor buntut. Nomor buntut eneng Yai.
buntut ekor. Oh, itu Fatihah itu sudahlah dengan sholawat. Wakia waika wakia. Kaya raya sampean. Izin pakai ini sentral. Muslim apa Kristen sentral? Kristen. Kenapa Kristen? Kok ditanya? Karena di KTP-nya Kristen. Oh iya. Iya. Ya silakan Yai. Kok saya? Ya sepuh lah. Loh, saya masih muda, tanya Abah Bejo itu. Tanya Abah Glenn. Itu tadi cuma ajian, Rik. Masih muda ya, ndak ses pelontos. Kenapa Bang Sentral? Iya betul itu. Tentang Islam. Hah? Boleh saya tanya sedikit tentang Islam? Kurang Boleh, keras. itu ada. Boleh bang. Islam nih Pak Kiai katanya. Tak ajarin Sun Amat kalau ini. Suaranya Sun agak Amat. kuat dikit bang, suaranya bang, biar agak dengar bang. Sun Amat ini. Ya gimana Bang Sentral mau tanya apaan? Mau belajar ilmu pelet? Boleh. Dalam Al-Quran tuh nama bapaknya Abraham tuh siapa ya? Kalau nggak salah Aser ya? Gak disebut nama bapaknya Ibrahim atau Abraham? Azar. Ya Azar. Itu waktu itu apa namanya? Allah kasih firman sama Nabi Muhammad itu dikasih tahu nggak arti akal itu? Sampean tanya kok sudah terbata-bata. Ya, jangan santai aja. Santai aja. Santai bang, santai nggak apa-apa. Kalau kami di sini nggak apa-apa. Kurang bagus. Karena nggak terbiasa pakai bahasa Gak Indonesia. usah grogi lah, nanti tak kasih Sun Amat ya. Nggak biasa pakai bahasa Indonesia. Biasa pakai bahasa apa Bang? Abang asli mana bang? Bang? Timur ya, orang Timur ya bang? Kebanyakan pakai bahasa daerah masalahnya. Abang orang Timur? Timur ya, Timur. Oh iya. Pernah di barat sana. Monggo Yai. Yang ditanyakan apa tadi? Waktu Allah kasih tahu kalau namanya bapaknya Ibrahim itu namanya Asar, tahu nggak artinya? Dikasih tahu nggak artinya? Loh, sampean mau tanya apa? Nama Mau tanya bapaknya Quran surat Ibrahim ayat Asar. Dikasih tahu nggak kalau nama Asar itu siapa? Artinya apa gitu? Ya sebentar lah. Jadi sampean mau tanya Quran surat Al-An'am 74 apa mau tanya artinya azar gitu loh. Ya artinya Asar itu. Gak usah pakai ini. Jadi itu yang dimaksud azar itu adalah bukan ayah kandung, tetapi itu paman. Bin Asar loh Pak. Bin Asar. Ibrahim bin Asar. Loh, sampean mau menjelaskan apa mau bertanya? Saya bertanya karena saya tahu kalau di situ ditulis Ibrahim bin Asar. Kok dirubah itu Pak? Bin Asar di mana? Ya sudah, sampean mau menjelaskan sampean mau menjelaskan atau mau bertanya? Orang ini kok gak mau? Sudah. Iya bang kan bertanya bang, biar kita menjelaskan apa azar itu siapa. Jangan dipotong. Saya tanya artinya bukan apa-apa ya. Saya tanya arti Asar itu apa? Sudah. Ya. Jadi dalam ayat tersebut nama azar memang secara jelas disebut sebagai ab ya atau bapak. Namun menurut mayoritas ulama ahli tafsir, ab di sana tidak harus merujuk kepada sosok ayah kandung. Tapi gitu ya, juga sebentar tafsir bisa membatalkan arti dari Al-Quran itu sendiri. Sampean mau menjelaskan apa? Saya tanya. Bisa membatalkan arti dari Al-Quran itu? Enggak, bukan gitu. Makanya supaya tahu denger, belum siap. Saya belum selesai saya kok. udah dengar, tapi kayaknya udah melenceng. Belum siap, udah denger apa coba jawabannya? Coba apa jawabannya? Iya, udah gini aja. Sepengetahuan Anda apa coba? Sepertinya Anda yang lebih tahu. Apa yang dijawab Yai Ramli tadi rupanya kok udah potong-potong. Maksudnya apa tadi Yai Ramli? Kalau salah boleh diperbaiki ya. Ya coba Yai Ramli tadi silakan.
Kalau kau udah tahu. Coba. Ya mungkin ya biar Bang Bejo, biar dia kan paham. Diam dulu. Ya, biar dia mengajari kita. Arti saya baca di dongeng orang Yahudi itu arti kata aser itu artinya bodoh. Itu dari bahasa Arab. Sudah, ya. Lanjut. Tolong dengar dulu. Ya Itu lanjut, artinya bodoh lanjut. dari bahasa Aramik. Silakan cari di Google, terjemahkan aja arti kata asar. Itu ada di dalam dongeng orang Yahudi. Kalau Nabi Abraham menegur, nama sebenar bapaknya itu Tera bukan Asar. Dalam dongeng itu dipanggil, Abraham memanggil bapaknya Tera dengan sebutan Asar karena si Tera nggak mau mendengarkan apa permintaan Abraham untuk jangan menyembah berhala. Makanya dipanggil ya si Asar itu bapaknya. Kok bisa dalam Al-Quran kok jadi Asar gitu loh. Ini kalau nggak salah ini salah cuplik ini. Bisa dongengnya itu masuk dalam Al-Quran. Sudah. Silakan. Nah, begini. Di samping panjenengan tidak bisa memfoto omongan panjenengan itu Foto kalau apa? dalam Maaf foto apa? saya kok ngomong dipotong, sampean ngomong tidak saya potong kok. Mana sih Bang? Ya, silakan. Boleh Bang. Sudah selesai jenengan. Di samping panjenengan ya tidak bisa memfoto, Sebenarnya tak sulit. tidak bisa memfoto omongan sampean itu artinya referensinya tidak ada. Itu dalam kaidahnya disebut wujuduhu ka'adami. Adanya omongan sampean sama dengan tidak adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam kaidah bahasa ada azar, ada azaroh. Ya, azaro adalah gelar muannas. Muannas itu feminin yang bagus. Artinya seorang perempuan yang cantik menawan gitu maksudnya. Namun ya gelar muannas atau feminin ini setara dengan gelar mudzakkar. Mudzakkar itu gelar kepada seorang laki-laki yang tampan menawan. Nah, kalau azaro adalah seorang perempuan yang cantik jelita, kalau azar adalah artinya seorang pemuda yang tampan menawan. Gitu kan? Karena secara bahasa azaro berasal dari bahasa Persia yang mengambil makna api atau warna merah tua. Dan ya itulah yang pertama. Yang kedua bahwa ketiga kalau dikatakan besarin siapa itu? per Siapa itu? saya. Nah itu nanti itu. Yang kedua bahwa kalau dituduh tadi udah kedua. Enggak, ini terakhir. Ya. Bapak sendiri lupa sendiri. Ya gak apa-apa sudah kalau masalah itu tidak esensi kok. Ya, lanjut. Penting. Yang terakhir bahwa kalau dituduh Al-Quran itu adalah mencontek, menjiplak, mencontoh ya dari kitab-kitab sebelumnya, itu salah besar. Karena apa? Karena Al-Quran ini saya foto. Dalil yang saya baca mesti saya foto. Sehingga saya tidak dikira ngarang. Dari Quran surat Al-Maidah ayat 48 ini begini. Ya. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih. Ya, jadi artinya Al-Quran itu bukan menyempurnakan, tetapi musaddiqon, membenarkan kepada semua kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu adalah mengkoreksinya, memuhaiminan alaih. Apa artinya muhaiminan alaih? Muhaiminan alaih ini bisa disebut aminan alaih, rokiban alaih, syahidan alaih, hafidon alaih, hakiman alaih, musaitiron alaih, musalliton alaih. Artinya apa? Kalau informasi kitab-kitab sebelum Al-Quran itu tidak sama dengan informasi Al-Quran, itulah bukan kebenaran. Kalau sama, itulah kebenaran.
Buktinya bahwa ini Al-Quran dan hadis itu tidak mencontek. Dalam hadis Nabi disebutkan dari Abu Dzar Al-Ghifari, intinya jumlah Nabi itu 124.000 orang. 313 diantaranya adalah Rasul. Tidak ada di dalam kitab apapun ya, baik dalam kitab Alkitab ini, dalam kitab Hindu ini, dalam kitab Hindu ini, dalam kitab Buddha ini, dalam kitab macam-macam ini, tidak disebutkan jumlah nabi itu 124.000 orang. Dan 313 diantaranya adalah Rasul. Itu bukti bahwa Al-Quran itu tidak mencontek. Sebutkan pada saya kitab apa saja sudah yang menyebutkan jumlah nabi 124.000 orang. 313 diantaranya adalah Rasul. Saya punya namanya. Nama Rasul-Rasul yang 313 ini. Di sini ada nabi namanya Romil. Mirip nama saya Romli. Tidak ada nabi di sini namanya Abah Bejo, nggak ada. Saya tanya Al-Quran, nggak tanya macam yang lain-lain. Ada dalam Al-Quran? Apa? Saya menjelaskan dengan ilmu ini. Ada nggak dalam Al-Quran? Saya nggak tanya yang pendapat ustaz, ulama nggak. Saya tanya Al-Quran. Saya tanya firman Allah. Loh apa? Apa hadis bukan dari firman? Bukan dari wahyu? Firman Allah, bukan perkataan Nabi Muhammad. Saya jelaskan, wa ma yantiqu anil hawa illa wahyun yuha. Dan tidak apa orang ini dengarkan, saya lebih alim kok. Nanti saya bisa tanya tentang Bible macet lagi. Dari tadi pertanyaan saya bukan yang itu, Pak. Saya tanya Azhar. Lah itu Azhar, kita itu. Azhar itu nama seorang ganteng. Azhar nama seorang wanita cantik. Bahasa Arab. Bentar Pak, saya ngomong dikit ya. Dari tadi Bapak udah ngomong, boleh nggak saya ngomong? Tapi menampilkan referensi sampean. Kalau cuma omong kosong, saya ngomong aja, nanti Bapak buka sendiri. Wah, kok enak banget. Sampean ngomong buka. saya suruh buka. Bapak kan bisa, mungkin saya belum bisa. Bapak buka sendiri. Silakan buka artinya. Baca aja, nggak usah open. Nggak ada. Baca. Ayo dibaca itu apa yang mau dibaca. Baca aja. Iya. Baca aja. Kita kalau Bible kita menampilkan data Bible, kita baca. Dengar, Bang. Kita kalau nampilkan data Bible, buka sendiri, baca sendiri. Kita nggak nunggu Oten yang baca, kita baca sendiri. Nah, Anda mau menampilkan Al-Quran, Anda baca, buka. Ya, kan buka aja, cari aja Google Translate itu. Nggak bisa, Google nggak bisa. Al-Quran bukannya Google, bukannya terjemahan. Al-Quran itu Arabik itu Al-Quran. Oke, jadi nggak usah sok-sokan. Al-Quran mengambil cerita-cerita orang Yahudi, tapi ada Anda harus tahu Al-Quran itu berdiri, Al-Quran dan hadis itu berdampingan. Kalau Anda masih belum ngerti, posisinya sama nggak? Lebih tinggi mana? Lebih tinggi mana? Nggak ada lebih tinggi, lebih tinggi. Nggak ada lebih tinggi. Nggak ada. Kau bisa ngomong sama Al-Quran sama. Kalau kau nggak ngerti, nggak usah ngomong. Sama Mending Al-Quran. belajar daripada mau framing jadi konten botol. Hadis doif itu sama kali belajar. Belajar, ini gimana bagaimana caranya Bible kok Tuhannya 3, kok Tuhannya manusia, itu aja yang ditanya. Ibu tanya saya, Bu. Maaf ya Bu, nggak usah ngomong sama saya. Sentral kamu. Kamu nggak ngomong sama kau pikir siapa penting kau? Kau kan cuma remah-remah rotinya, yes. Orang Islam perempuan tuh kayaknya. Nah, saya justru menjelaskan, Anda kalau nggak ngerti, mending bertanya. Ini kan Ustadz, Anda nggak ngerti apa-apa. Bible Anda pun Anda nggak kau ngerti. diam aja lah, kau punya batuan keluar dari selangkangan, kau diam. Terus kau bertanya di sini. Kalau kau menghujat, kami bisa juga bisa menghujat. Pertanyaan saya nggak dijawab, malah lari kemana-mana. Ya Bunda. Di mute dulu, kenapa sih? Fair. Bang Cinta, saya potong dulu. Tadi saya DM Bang Cinta karena saya lihat di tempat bom tuh, saya juga mau naik tapi nggak dikasih naik. Sebel. Ya kan, diturunin akhirnya kan. Memang begitu. Saya lihat itu, saya bilang waduh. Keluar aja Bu. Soalnya Ibu otaknya setengah. Ya keluar aja nggak penting. Kau juga remah-remahan roti, nggak penting. Turun ke anak lonte. Udah kau jual aja bapakmu. Nggak usah kau diskusi anak lonte, kau turun kau. Anak lonte. Anak lonte turun kau. Turun aja, turun. Turun kau anak lonte turun kau anak lonte. Di sini orang mualaf, di sini banyak. Jadi mereka juga tahu bagaimana Bible-mu itu.
Tapi gak bangsa rame Bun, kalau gak ada orang seperti itu Bun, gak rame. nggak berani ya, dia sok-sokan mana lebih tinggi. Nah dia nggak ngerti apa-apa kok mau dibanding-bandingin, ya nggak bisa lah. Enggak, dia menuntut kata azar itu adalah bodoh. Nah ini. Saya tanya referensinya mana, kalau asalnya HP-nya enggak. Kok buka sendiri, Google sendiri. Nah kita kalau buka Bible, emang mereka yang Padahal bacain. kalau aslinya itu adalah azar itu pengasuh, atau bisa dikatakan Pengasuh, pembimbing azar Abi, itu. kan? Dari mana juga dia dapat referensi itu? Mestinya dia dalam keluarin ayat tuh tersebut bukunya. nama azar secara jelas disebutkan sebagai bapak Abi Nabi Ibrahim. Dan ini bawahnya ini artinya ini pengasuh Kalau atau aku lihat sih penanggung jawab. tadi narasnya udah mau menghujat Bang Erik dia. Iya memang iya. Kalau orang menghujat kan pasti gemeteran dia kan ngomong. Bertanya aja pun gemeteran dia. Belum saya kasih sun amatek ajiku ajian manuk tatali putih. Terus mereka tuh dapat nama Tera tuh dari mana coba? Dari mana mereka dapat nama Tera? Kalau bukan mencontek dari sini nih. Sorry. Tera. Areh. Aduh blur ya. Ngeblur ya. Nampak Yai? Areh ini aduh ngeblur kameranya. Oh, Anda diganggu roh tidak halus. Diganggu roh Ya ini tidak tarih halus. ini. Iya jelas. Tapi kebaca kok. Besar ini. Kebaca. Tarikh. Dari Ada nahur nanti. 74 nih Al-An'am 74. Tarikh nahur itu ayah bagi Nabi Ibrahim semua itu. Ada termasuk Rasul itu namanya Matusyal. Makanya kemarin pernah bom bahas apa bertanya apa didatangi sama saudara kita umat Muslim ya mempermasalahkan ini di kitabmu tertulis azar katanya. Di kitab kami Tera. Aku mau naik nggak dikasih naik. Aku jauh kacau. Aduh. Al-Quran itu kan banyak mengandung kata-katanya kan banyak mengandung istilah. Tapi ini ada ini azar berarti penolong. Kan mustarok itu banyak makna. Bukan bodoh. Nah kita nggak tahu, dia pun nggak bisa nampilkan data. Disuruhnya pula kita mencari kesalahan coba. Aneh. Kita pula disuruh nyari kontradiksi Al-Quran. Kan bodoh itu orang. Apa orang Islam disuruh mencari kontradiksi dalam Al-Quran kan Allah sudah menegaskan zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, nggak ada keraguan di dalamnya kok. Ini kayaknya dapat dari narasi-narasi penghujat, dah setelah dapat ilmu hujatan, nah, keluar mereka dari kandangnya itu. Carilah kaum muslim ya kan. Bahkan salah masuk dia. Bahkan di dalam komalnya Qura itu kan komalnya Kristen ya. Ya, saya baca komalnya Kristen Qura. Pertanyaan yang diajukan dalam Islam, mengapa nama ayah Abraham adalah Azar? Azar berarti bodoh dalam bahasa Aram, begitu pertanyaan kan? Entahlah ayah Abraham bernama Terah atau Tarah. Mengenai nama Azar, siapapun yang mengajarimu bahasa Aram mungkin perlu dipecat. Nama Azar adalah nama yang sangat terhormat dan tidak ada hubungannya dengan kebodohan. Dan juga digunakan sebagai bagian dari nama terhormat lainnya. Azar berarti helper atau penolong, bukan bodoh. Seperti dalam nama Eliezer, Tuhan adalah penolongku, bukan Tuhan adalah kebodohanku. Dan Azaria, penolongku adalah Tuhan, bukan kebodohanku adalah Tuhan. Ini dari komelnya teman Kristen loh. Orang barusan itu apa gak ada. Ini saya foto ini.
Jadi katanya dalam ayat tersebut nama Azar secara jelas disebutkan sebagai bapak atau abi Nabi Ibrahim. Iya. Namun bapak. menurut sejumlah tafsir para ulama, kata abi tidak harus menunjukkan sosok ayah kandung, tidak harus. Bukan kandung ya. Tapi juga bisa menunjukkan arti sebagai pengasuh tadi atau penanggung jawab. Yang dalam hal ini bisa jadi kakek, paman atau kerabat lainnya. Jadi Azar itu suatu nama kehormatan itu. Iya. Meskipun ayahanda Nabi Ibrahim itu adalah pembuat patung berhala ya kan, Yai. Rohaidi, selamat pagi. Assalamualaikum kalau Muslim. Bang Rohaidi. Waalaikumsalam. Iya bang, gimana bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana bang Rohaidi? Alhamdulillah yang menyimak Ustaz. Dari mana posisi Ustaz? Dari mana posisinya? Ya di rumah ini. Di mana Mas Ustaz? Di rumah. Mana? Di mana Ya, Ustaz? Di ini aja sudah. Di Jawa? Mau tanya apa? Coba saya bisa ralat sedikit ya. Bukan ustaz. 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 Apa sudah Bun? Pakai Z. Ustaz. Oke. Nah, belajarlah dikit-dikit. Biasanya orang Lombok tuh, Bunda. Biasanya orang Lombok itu. Orang Lombok ya bang? Iya Lombok Mas. Ya, tahu dia. Pinter. Si Bang Eriknya hebat. Alhamdulillah. Ya, jadi pakai Z, pakai Z, bukan pakai S. Ya Ustaz. Ustaz. Udah lanjut. Iya, ini Pak Ustaz. Oh, bukannya hotel, Muslim. Muslim ya bang? Bertanya takut semua. Kau bertanya takut ini. Apa Sun Ahmad Tek Aciko itu sudah masuk itu? Bertanya saja. Nah, ini kalau Muslim biar dia menyimak aja bang. Mungkin belum mendalam ilmu Islamnya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itulah bukti Gun bahwa Sun Ahmad Tek Aciko sudah masuk ini. Ini sudah Aku mau dong itu. Mau dong buat jambi-jambi di rumah nih. Biar lebih Sudah 2 orang yang sudah bertanya derdek gitu. Jangan ketawa Bang Erik. Jangan ketawa. buat aji-ajian di rumah, jangan ketawa lah ya.